Bab 581. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang, dia keluar dari jalan iblis batas kuno. Tang Yu menyesal karena alisnya yang tajam terkunci dan ekspresinya sangat bermartabat. Dia menatap Suling yang sedang bertarung dengan Jun Wuchen dengan sangat serius dan berkata dengan suara yang dalam, jalan seni bela diri ini sangat langka. Butuh waktu, geografi, dan orang untuk keluar dari jalan seni bela diri ini. Dia bisa keluar dari jalan seni bela diri ini, itulah sebabnya dia kuat. Hati Tang Xian bergetar ketika mendengarnya. Tentu saja, dia tidak asing dengan jalan dewa dan iblis ekstrim di zaman kuno. Bagaimanapun, jalan seni bela diri dan Taoisme ini hampir hanya ada di buku-buku kuno. Dikatakan bahwa selama perang antara dewa dan iblis di zaman kuno, para talenta seni bela diri teratas dan master tertinggi muda semuanya keluar dari jalan seni bela diri ini. Dengan kata lain, hanya dengan melangkah keluar dari jalan kuno dewa dan iblis ekstrim, kita dapat memenuhi syarat untuk disebut sebagai talenta teratas yang sebenarnya dan memiliki kesempatan untuk memengaruhi seni bela diri paling kuat di masa depan. Selama ini, Tang Xian mengira bahwa di era ini, tidak ada seniman bela diri yang bisa keluar dari jalur seni bela diri ini, tetapi penampilan Suling sungguh menakjubkan baginya. Di masa depan, dia akan menyerang pemuda tertinggi dan seni bela diri yang paling kuat. Dia pasti akan menjadi salah satu lawan terkuatku. Suara Tang Xian rendah, matanya dingin dan acuh tak acuh. Yah, Kekaisaran Lanxing, bagaimanapun, adalah tempat yang kecil. Pertama ada kehancuran Sangguan, dan sekarang ada seorang jenius top. Tampaknya Kekaisaran Lanxing benar-benar harimau yang berjongkok, naga yang tersembunyi. Tang Yuyu mengangguk dengan menyesal, tampak sangat bermartabat dan berkata, Suling tidak tahu apa-apa tentang percakapan antara Tang Xian dan Tang Yuyu. Saat ini, Suling dan Jun Wuchen sedang dalam pertempuran yang sangat panas. Semangat juang di tubuh Jun Wuchen membara dengan gila-gilaan, dan semakin banyak kekuatan yang kuat meledak ke dalam tubuh Jun Wuchen. Datanglah berperang. Aku harus menekanmu sendiri. Jun Wuchen berteriak, matanya merah dan meraung. Tidak diragukan lagi, bagi seorang jenius seperti Jun Wuchen, akan sangat memalukan jika Suling tidak dapat dikalahkan. Bagaimanapun, dia adalah seorang raja tanpa debu. Setidaknya dia juga seorang prajurit lapis 5 di wilayah Tianwu. Namun, Suling hanyalah seorang prajurit lapis 4 di wilayah Zhenwu. Dia adalah semut pengganggu. Prestasi Jun Wuchen lebih tinggi daripada Suling. Dalam hal ini, jika Jun Wuchen tidak dapat sepenuhnya menghancurkan Suling, harga diri Jun Wuchen yang sombong akan sangat frustrasi. Frustrasi seorang jenius dapat dengan mudah menyebabkan keruntuhan pikiran dan stagnasi seni bela diri. Kerugiannya tidak dapat diukur dengan kata-kata. Terlebih lagi, dari awal hingga sekarang, Jun Wuchen tidak pernah menggunakan kekuatan yang paling kuat. Bagaimanapun, dia adalah seniman bela diri tingkat 5 di alam Tianwu. Dia dapat menyadari ki misterius dan mengolah banyak metode harta karun. Selain itu, dia memiliki tulang yang gelap dan kekuatan aslinya dapat dikatakan sebanding dengan seniman bela diri tingkat tinggi di alam Tianwu. Jika ini tidak dapat menghancurkan Suling, maka Jun Wuchen benar-benar tidak layak menjadi saudara senior, apalagi jenius muda teratas dari Sekte Yanyun. Dalam hatinya, dia sangat marah. Wajah Jun Wuchen membiru. Ketika dia menggenggam kekosongan tangan kanannya, ki misterius yang mengerikan mengembun di permukaan tubuh Jun Wuchen dalam sekejap. Kemudian, ki misterius yang dilepaskan oleh Jun Wuchen mulai terwujud dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Suling mengerutkan kening dan tampak sangat bermartabat. Dia menatap Jun Wuchen dengan dingin. Tidak diragukan lagi, Jun Wuchen harus menggunakan metode harta karun tertinggi. Xuan Qi memiliki manifestasi. Ini adalah cara yang seharusnya dimiliki oleh seniman bela diri di alam Tianwu. Baru saja orang-orang itu memanggil saudara bela diri tertua orang ini secara langsung, yang cukup untuk memastikan posisi orang ini di Sekte Yanyun. Dia pasti telah berlatih banyak metode non-Sangbao. Aku akan kalah dalam perang ini. Suling tahu bahwa kesenjangan antara dirinya dan Jun Wuchen benar-benar terlalu besar. Bahkan jika Suling telah berlatih metode Kirin dan memiliki api neraka penyucian, itu tidak cukup untuk menutupi kesenjangan besar di alam ini. Setelah memikirkan hal ini, Suling tidak dapat menahan napas dan menatap Jun Wuchen yang sedang memadatkan ki misterius. Pada saat ini,
sepasang sayap putih muncul di belakang Jun Wuchen. Jun Wuchen berteriak dengan marah, dan seluruh orang itu langsung melesat ke udara. Dia merendahkan, matanya acuh tak acuh, menatap Suling dan berkata dengan acuh tak acuh, sungguh luar biasa bagimu untuk melawanku dengan kekuatan 4 kali lipat dari wilayah Zhenwu, tetapi meskipun begitu, kamu akan ditekan olehku. Begitu suara itu jatuh, Jun Wuchen memutar tangan kanannya dan berbisik di mulutnya. Jelas bahwa dia sedang mendesak metode harta karun. Mata coklat dan hitamnya memancarkan kecemerlangan putih dan mengunci tubuh Suling. Mati, Jun Wuchen meraung. Dia melayang di udara, dan seluruh orang itu seperti titik pengumpulan energi, bergegas turun ke arah Suling, dan energi yang mengerikan itu menghantam tubuh Suling dalam sekejap. Purgatory Kirin, perang. Ketika energi itu meledak dan jatuh, Suling tidak berani menahannya. Bagaimanapun, Jun Wuchen berada satu level lebih tinggi darinya. Di hadapan seniman bela diri setingkat Jun Wuchen, Suling berani menunjukkan belas kasihan. Tidak diragukan lagi bahwa Suling sedang mencari kematiannya sendiri. Oleh karena itu, Suling mengorbankan semua ki misterius, dan di bagian belakang tubuhnya, hantu kilin langsung mengembun. Hantu kilin itu mengeluarkan raungan sedih. Hantu itu sangat besar, meskipun itu hanya hantu, ia memancarkan momentum yang sangat mengerikan. Dengan suara, hula, yang keras dan api yang dicat hitam, ia segera menempel dan melilit hantu kilin itu. Unicorn hitam yang dicat itu tiba-tiba berdiri dan mencoba menahan energi yang dihantam oleh Jun Wuchen. Boom! Terdengar suara keras. Energi dari pemboman Jun Wuchen dan hantu kilin Suling bertabrakan dengan keras, diikuti oleh gelombang energi dalam bentuk riak, yang menyebar di sekitar Suling dalam sekejap. Terlalu kuat. Apakah ini kekuatan sejati saudara senior Jun Wuchen? Dia layak menjadi salah satu dari 10 talenta teratas Sekte Yanyun. Dia bahkan diterima sebagai murid oleh pemimpin sekte. Dia benar-benar luar biasa. Ya, di bawah energi itu, orang itu hanya tingkat keempat dari alam Zhenwu. Dia harus dihancurkan berkeping-keping. Bahkan para pendekar di masa awal wilayah Tianwu mungkin tidak dapat menahan energi itu. Kecuali mereka adalah orang-orang kuat dengan dharma harta karun, mereka pasti sudah mati. Di luar gerbang Yanyunzong, banyak seniman bela diri menyaksikan energi perlawanan keras Suling terhadap Jun Wuchen. Oleh karena itu, hampir semua seniman bela diri itu menyimpulkan bahwa Suling harus mati. Namun, pada saat berikutnya, sebuah benda besar dan tak tertandingi, tiba-tiba berdiri dari posisi Suling. Raungan, beberapa raungan marah meledak dari mulut hantu unicorn. Kerumunan itu terkejut dan menatap hantu kilin dengan wajah kosong. Mereka terkejut dan berkata, sungguh luar biasa, orang ini hanya 4 tingkat seni bela diri sejati. Dia benar-benar berlatih metode harta karun kilin. Kesempatan apa yang didapat orang ini? Bagaimana mungkin dia? Banyak praktisi seni bela diri ketakutan, karena jika Suling telah berlatih metode harta karun kilin, Suling memang memiliki kekuatan melawan langit. Setidaknya, Suling jelas yang terbaik di antara mereka di Zhenwu. Bahkan jika mereka bertemu dengan Zhenwu tingkat tinggi, mereka hampir tidak bisa menjadi lawan Suling. Ini tidak bisa membunuh orang ini. Apa asal-usul orang ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Orang-orang berdebar-debar. Mereka menyeka beberapa warna dingin dan ganas di bagian bawah mata mereka dan menatap Suling dengan heran. Pada saat ini, Suling tidak tahu apa-apa tentang keterkejutan di hati orang-orang. Dia memuntahkan darah dari mulutnya. Hantu kilin yang diselimuti di belakangnya telah menjadi bobrok dan hampir runtuh. Jun Wuchen tertegun dan menatap Suling yang dipukuli olehnya. Dalam sepasang mata yang tenang, matanya berangsur-angsur menjadi berwibawa sampai dia menyeka beberapa helai keheranan, dan akhirnya berubah menjadi warna marah. Sialan, orang ini, sialan, kenapa? Dia jelas-jelas menunjukkan ki misteriusnya, tetapi dia tetap tidak bisa membunuh orang ini. Beberapa pikiran marah melintas di wajah Jun Wuchen. Dia menatap Suling dengan dingin dan berteriak dengan marah, apakah ini kartumu? Metode Kirin, ditambah dengan semacam api harta karun, kamu benar-benar luar biasa. Jika kamu melangkah ke alam Tianwu, aku pasti bukan lawanmu. Haha, mendengar apa yang dikatakan Jun Wuchen, Suling tidak bisa menahan tawa dan berkata, aku khawatir bahkan jika aku melangkah ke alam Zhenwu tingkat tinggi, kamu mungkin bukan lawanku. Kamu, mendengar ucapan itu, wajah Jun Wuchen menjadi pucat. Sampai sekarang,
dia telah menggunakan banyak kekuatan, pertama untuk menampilkan metode harta karun, dan kemudian untuk menampilkan manifestasi Xuanqi. Kartu yang tersisa adalah kekuatan Suangu terkuat. Tetapi jika dia perlu menggunakan Suangu melawan seniman bela diri 4 lapis di alam Zhenwu, dia akan diolok-olok bahkan jika dia mengalahkan Su Ling dalam pertempuran ini. Bagaimanapun, dia adalah level yang lebih tinggi dari Su Ling. Dia tidak bisa menghancurkan Su Ling dengan begitu banyak keterampilan yang berharga. Bukankah itu memalukan? Apakah kamu pikir kamu masih memiliki kesempatan untuk memasuki alam Zhenwu tingkat tinggi? Wajah Jun Wuchen dingin dan acuh tak acuh. Mengapa kamu tidak memiliki kesempatan untuk memasuki alam Zhenwu tingkat tinggi? Su Ling tersenyum dan bertanya. Seketika, Su Ling tanpa sadar melihat tubuhnya. Ada banyak bekas luka di tubuhnya. Kekuatan yang baru saja dikeluarkan oleh Jun Wuchen benar-benar kuat. Meskipun dia menggunakan metode harta karun Kirin dengan api neraka api penyucian untuk melindungi tubuhnya secara paksa, dia langsung ditusuk oleh Jun Wuchen. Su Ling tidak ragu bahwa jika dia tidak mempraktikkan metode harta karun Kirin dan berjalan keluar dari jalan kuno para dewa dan iblis yang ekstrim, aku khawatir dia akan benar-benar dibunuh oleh Jun Wuchen. Kamu akan mati. Kamu akan mati. Karena selanjutnya, aku akan menggunakan tulang hitam. Jun Wuchen sangat marah. Wajahnya sangat hijau. Dia menatap Su Ling dengan mata yang ganas dan berteriak dengan marah, aku tidak bermaksud menggunakan kekuatan tulang hitam untuk berurusan denganmu, tetapi kamu benar-benar luar biasa dan sombong. Aku harus memberimu beberapa pelajaran untuk membuatmu menyadari kesenjangan antara kamu dan aku. Kekuatan Suangu. Untuk sesaat, Jun Wuchen berteriak. Di belakang tubuhnya, ada kain lap putih beku. Kumis kain lap ramping itu dipadukan dengan batang kain lap ramping. Jun Wuchen seperti seorang Taois, dan seluruh momentum tubuhnya melonjak hingga ekstrim. Sayap putih bekunya mengepak dengan panik di belakangnya, matanya sedingin pisau, menatap Su Ling dan berkata dengan acuh tak acuh, sangat baik bagimu untuk memaksaku menggunakan kekuatan Suangu dengan 4 kekuatan wilayah Zhenwu. Para seniman bela diri yang tinggal di sekitar melihat Jun Wuchen menggunakan tulang hitamnya untuk membunuh Su Ling. Dudun merasakan jantungnya berdebar-debar dan menyeka beberapa warna yang mengejutkan di bagian bawah matanya. Aku tidak menyangka orang ini begitu kuat sehingga dia dapat memaksa saudara seperguruan tertua untuk menggunakan kekuatan Suangu. Dia benar-benar bisa dibanggakan. Ya, orang ini hanya dari tempat kecil di Kekaisaran Lanxing. Aku tidak menyangka bahwa tempat sekecil itu dapat melahirkan seorang prajurit dengan bakat seni bela diri yang begitu kuat. Banyak seniman bela diri semua memusatkan perhatian mereka pada tubuh Su Ling. Tidak diragukan lagi, Su Ling dapat memaksa Jun Wuchen untuk menggunakan kekuatan Suangu untuk menghadapinya, yang cukup untuk membuktikan bahwa dia sangat hebat. Lagi pula, bagi seorang seniman bela diri, begitu dia menggunakan Suangu, dia pada dasarnya dipaksa hingga ekstrim. Mati, Jun Wuchen meraung marah. Namun, pada saat ini, sosok halus tiba-tiba muncul di depan Jun Wuchen dan berkata dengan acuh tak acuh, berhenti. Jun Wuchen tampak linglung dan menatap sosok di depannya. Dia terkejut dalam hatinya, kakinya gemetar. Dia pasti telah menyaksikan sosok di depannya bertarung tadi. Dengan kata lain, ketidakmampuannya sebelumnya terlihat jelas oleh sosok itu. Guru, Jun Wuchen menyingkirkan debu putih di belakangnya, dan warna ganas di bagian bawah matanya menghilang dalam sekejap. Dia menatap sosok di depannya dan berkata, murid, jangan banyak bicara. Sosok itu tidak diragukan lagi disesalkan oleh Tang Yuyu. Dia menatap Jun Wuchen dalam-dalam dan berkata, kembali dulu. Baik, guru. Jun Wuchen menghela nafas tak berdaya. Ketidakmampuannya terlihat jelas oleh Tang Yu Regret, yang berarti citranya di hati Tang Yu Regret telah anjlok. Semua ini karena Su Ling, sial. Saat ini, Jun Wuchen membenci Su Ling hingga ekstrim di dalam hatinya. Dia ingin segera membunuh Su Ling dan mencuci aibnya dengan darah. Sayang sekali, Tang Yuhui datang ke sini. Jun Wuchen tidak berani menentang perintah Tang Yuhui, jadi dia harus pergi dengan patuh. Pada saat ini, semakin banyak seniman bela diri berkumpul di depan Sekte Yanyun. Orang-orang tahu kekuatan Jun Wuchen. Namun, semakin mereka tahu, semakin mereka bisa memahami betapa mengerikannya kekuatan sosok yang rendah hati dan mungil dari Kekaisaran Lanxing ini. Jelas bahwa dia hanya seniman bela diri terkuat keempat di wilayah Zhenwu, tetapi dia sulit untuk menahan serangan seniman bela diri terkuat kelima di wilayah Tianwu. Dia tidak mati.
Itu sangat mengerikan. Jun Wuchen tidak mau pergi. Tang Yuhui menatap Su Ling dan berkata, siapa namamu? Generasi muda Su Ling. Su Ling tidak rendah hati atau sombong, dia menatap Tang dengan penuh penyesalan dan berkata langsung. Ya, Tang Yu Regret mengangguk pelan, mencapai levelnya, dan bersedia bertanya siapa nama seorang jenius muda. Itu sudah menjadi penekanan pada jenius muda. Lagi pula, di era ini, bakat seni bela diri muncul satu demi satu, tak terhitung jumlahnya, tetapi bakat seni bela diri perlu melakukan banyak upaya untuk tumbuh menjadi pria kuat yang tak tertandingi. Ada banyak bakat seni bela diri. Karena kesombongan mereka, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk tumbuh dan jatuh secara langsung. Oleh karena itu, bagi mereka yang kuat, jenius seni bela diri hanya layak diperhatikan, tetapi tidak layak diperhatikan. Setidaknya, sebelum bakat seni bela diri tumbuh, orang-orang kuat yang tak tertandingi itu tidak akan mengambil bakat seni bela diri ke dalam hati dan menganggapnya sebagai lawan. Melihat Tang Yu Regret mengangguk, Su Ling tahu bahwa Tang Yu Regret tidak menganggapnya hati. Lagi pula, Su Ling adalah pria selama 2 generasi. Dia tahu mentalitas orang-orang kuat teratas itu. Mereka hanya peduli dengan mereka yang dapat mengancam mereka. Namun, Su Ling hanya memiliki 4 tingkat seni bela diri sejati. Tidak realistis untuk menarik perhatian seorang seniman bela diri puncak tingkat 9 di tingkat Yin Yang. Tang Yu Regret mengalihkan pandangannya dari Su Ling. Kemudian dia melihat ke arah pemimpin pavilion Lansi yang tidak jauh dari sana dan berkata, sudah 100 tahun sejak leluhur memasuki area terlarang. Bahkan Anda mungkin tidak dapat membiarkan leluhur muncul. Pemimpin pavilion Lansi menatap Tang Yuhui untuk waktu yang lama. Apakah ini cucu langsung Tang Qingshan? Penampilannya memang sangat mirip dengan Tang Qingshan. Setelah mendengar kata-kata Tang Yuhui, pemimpin pavilion Lansi sedikit tertegun dan berkata, saya memiliki 8 hari tersisa. Jika dia tidak keluar untuk menemui saya, dia seharusnya tidak pernah memiliki kesempatan untuk menemui saya di masa depan. Terkadang, sekali dia melewatkannya, dia akan hidup seumur hidup. Lain kali, dia hanya bisa menemui saya di Jalan Huangquan dan di jembatan. Ini, apa yang dikatakan pemimpin pavilion Lansi membuat Tang Yu regret dan tercengang. Master pavilion Lansi sudah berusia 200 tahun. Menurut rentang hidup seniman bela diri, Master pavilion Lansi seharusnya masih hidup untuk waktu yang lama. Namun, pemimpin pavilion Lansi bersikeras meninggalkan area terlarang. Di dunia luar, kekuatannya terbatas dan hidupnya akan terus berkurang. Para leluhur tidak ingin keluar. Tang Yuyu berkata lagi setelah merenung sejenak. Tang Xian berdiri di depan Sekte Yanyun. Dia terkejut dengan penampilan Su Ling tadi. Dia tahu bahwa Su Ling pasti menjadi penghalang bagi pengaruhnya terhadap pemuda tertinggi di masa depan. Orang ini benar-benar kuat dan memiliki metode harta karun. Untungnya, dia tidak memiliki suangu. Kalau tidak, jenius bela diri yang sebanding dengannya di seluruh negeri kuno Dayan hampir akan menghilang. Tang Xian berkata dengan acuh tak acuh. Menyadari tatapan mata Tang Xian, Su Ling mengerutkan kening dan menatap Tang Xian. Tatapan mata mereka langsung bertemu. Melihat Su Ling menatapnya, Tang Xian tiba-tiba mendengus dengan bangga dan menghina, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan Su Ling. Haha, Su Ling tersenyum tak berdaya. Dia tidak menganggap serius penghinaan Tang Xian. Segera, Su Ling pergi ke tuan pavilion Lansi dan berkata, Sizu, karena Tang Qingshan tidak ingin keluar, mari kita pergi dulu. Dia akan keluar. Pemimpin pavilion Lansi tampak tua dan bungkuk. Dia benar-benar tua. Jika dia bisa, dia tidak akan meninggalkan area terlarang sama sekali. Saat ini, matanya menyala dan dia berkata dengan tegas, dia akan keluar untuk menemuiku. Ini adalah hutangnya padaku. Tuan Lansi, jika leluhurku ingin bertemu denganmu, aku khawatir dia sudah keluar sejak lama. Tang Yuhui menatap pemimpin pavilion Lansi dan berkata dengan serius, sekarang, karena dia tidak mau keluar, dia sudah menyatakan sikapnya. Mendengar penyesalan Tang Yuyu, pemimpin pavilion Lansi tidak bisa menahan tawa getir. Ya, jika Tang Qingshan bersedia menemuinya, Tang Qingshan harus keluar untuk menemuinya sejak pertama kali dia melangkah ke negara kuno Dayan. Lagi pula, tidak sulit untuk mencapai level Tang Qingshan dan mengintip ribuan mil dengan persepsi. Keengganan Tang Qingshan untuk muncul adalah untuk mengekspresikan sikapnya dan tidak mau bertemu. Setelah memikirkan hal ini, pemimpin pavilion Lansi tersenyum tak berdaya dan berkata,
kamu pernah berkata bahwa pasti ada Lansi di Gunung Hijau. Nanti, di mana ada Lansi, pasti tidak ada Gunung Hijau. Apakah ini janjimu? Setelah mengatakan itu, penguasa paviliun Lansi berbalik, menatap Su Ling dan berkata, ayo pergi. Ya, Sisu. Su Ling mengangguk. Dia hanya melihat perasaan antara Tang Qingshan dan penguasa paviliun Lansi di buku-buku kuno, tetapi dia tidak menyaksikannya dengan mata kepalanya sendiri. Oleh karena itu, Su Ling tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi antara Tang Qingshan dan penguasa paviliun Lansi. Wajah pemimpin paviliun Lansi muram dan meninggalkan sekte Yanyun bersama Su Ling. Namun, sebelum pemimpin paviliun Lansi melangkah beberapa langkah, dia melihat cahaya yang mengerikan, terbungkus dalam energi yang tak berujung, meledak langsung dari kedalaman sekte Yanyun, mengalir melalui langit dan bumi negara kuno Dayan. Pasti ada Lansi di Gunung Hijau. Seperti ini 100 tahun yang lalu dan 100 tahun kemudian. Aku rela mati untuk kesalahanku. Seorang lelaki tua berambut abu-abu, mengenakan jubah biru, muncul dalam cahaya. Ia penuh dengan taoyun dan kekuatannya tak terbayangkan. Saat itu, matanya terfokus pada pemimpin paviliun Lansi dan berkata dengan tegas. Pada saat lelaki tua itu lahir, seluruh negeri kuno Dayan menjadi sensasi. Khususnya, keluarga kerajaan negeri kuno Dayan sangat terkejut. Banyak leluhur yang kuat menghela nafas dan melihat ke langit di atas sekte Yanyun. Mereka akhirnya bertemu. Jauh di bawah tanah di negeri kuno Dayan, ini adalah daerah terlarang. Seorang lelaki tua tersenyum pahit dan berkata, dia bukan satu-satunya yang salah tentang apa yang terjadi tahun itu. Seperti dua sahabat lama, perubahan dan kerutan wajah Master Pavilion Lansi terhapus dengan beberapa senyuman. Berlalunya tahun-tahun membuat matanya yang indah menjadi sangat kering dan membosankan, tetapi matanya tetap cerah seperti sebelumnya. Dia menatap Tang Qingshan yang berdiri di bawah cahaya dan berkata perlahan, selamat tinggal selama 100 tahun, dan akhirnya selamat tinggal. Tang Qingshan tertegun untuk waktu yang lama. Dia sudah tua dan mengenakan jubah biru untuk mencapai alamnya. Dia masih memiliki kemampuan untuk berdiri di kehampaan. Dia menatap Master Pavilion Lansi yang tetap tinggal di bumi. Tahun-tahun mengasah wajah orang-orang. Dulu wanita cantik itu menjadi wanita tua dengan ribuan gerakan. Mengingat apa yang terjadi lebih dari 100 tahun yang lalu, Tang Qingshan bahkan bertanya-tanya apakah dia dan Master Pavilion Lansi akan menjadi pasangan yang penuh kasih jika bukan karena kecelakaan itu. Ya, selama lebih dari 100 tahun, hal-hal yang dulu tidak dapat diatasi masih tidak dapat diatasi hari ini. Tang Qingshan menghela nafas. Dia tahu bahwa penguasa pavilion Lansi sedang menunggunya untuk berbicara, jadi dia harus berkata, aku salah. Pemimpin pavilion Lansi terdiam. Dia memperhatikan Tang Qingshan dengan saksama untuk waktu yang lama. Setelah terdiam lama, dia berkata, aku tidak datang ke sini untuk membuatmu meminta maaf. Ya, Tang Qingshan mengangguk. Dia sudah tua, bahkan jika dia meminta maaf kepada pemimpin pavilion Lansi, apa yang bisa didapatkan pemimpin pavilion Lansi? Bagaimana kita bisa melupakan kesalahan besar yang telah kita buat? Tanda tanya, apa yang kamu inginkan? Tang Qingshan menatap pemimpin pavilion Lansi dan bertanya. Tang Qingshan tahu bahwa dia bersedia memberikan segalanya, bahkan nyawanya, untuk menebus kesalahannya. Dia sudah tua, dia telah mengalami kehidupan yang seharusnya dia alami. Sampai hari ini, dia hanya memiliki satu hal untuk disesali, yaitu, aku minta maaf kepada pemimpin pavilion Lansi. Janji yang pernah dia buat, seperti duri panjang yang tajam, menembus dalam hatinya dan membuatnya tidak bisa melepaskannya. Jika penguasa pavilion Lansi membunuhnya sendiri, dia tidak akan melawan. Biarkan penguasa pavilion Lansi menikamnya, bahkan jika dia harus mengorbankan nyawanya. Kau mengangkatnya sebagai murid. Penguasa pavilion Lansi menatap Tang Qingshan dengan tatapan yang sangat serius dan berkata dengan suara yang dalam, aku ingin kau berjanji padaku bahwa kau akan memperlakukannya seperti anakmu sendiri mulai sekarang. Begitu dia mengatakan ini, Tang Qingshan tertegun dan tanpa sadar menatap Su Ling. Alis Tang Qingshan sedikit bergetar, dan suaranya sedikit serak dan dalam. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah dia keturunan langsungmu? Itu bukan garis keturunannya, namun, dia memiliki harapan dan masa depan yang dipercayakan oleh Pavilion Raja Pedang. Aku tidak akan memperhatikan apa yang terjadi lebih dari 100 tahun yang lalu, tetapi hari ini, aku ingin kau berjanji padaku untuk menerimanya sebagai murid,
memperlakukannya seperti anaknya sendiri, memberikan segalanya dan mengajarimu keterampilan kultivasi. Penguasa paviliun Lansi menatap Tang Qingshan dan berkata dengan suara yang dalam. Tang Qingshan menatap pemimpin paviliun Lansi dan merasa lega mendengar bahwa pemimpin paviliun Lansi secara pribadi mengakui bahwa Su Ling bukanlah keturunan langsung. Kau tidak pernah menikah dalam hidupmu. Tang Qingshan tersenyum pahit dan berkata, dalam hidupku, aku tidak bisa menjadi penghancur hati. Pemimpin paviliun Lansi menjawab, apakah kau tahu apa yang akan terjadi jika kau melangkah ke negara kuno Dayan? Dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, Tang Qingshan menatap pemimpin paviliun Lansi. Dia teringat bahwa 100 tahun yang lalu, pemimpin paviliun Lansi secara pribadi membunuh banyak orang kerajaan, yang membangkitkan kemarahan kaisar dan bersumpah bahwa jika pemimpin paviliun Lansi melangkah ke wilayah negara kuno Dayan, tidak akan ada amnesti. Bagaimana Anda bisa menghitung sumpah 100 tahun yang lalu? Selain itu, saya membunuh banyak orang kerajaan, tetapi Anda juga membunuh saudara junior saya atas nama keluarga kerajaan. Pemimpin paviliun Lansi berkata dengan acuh tak acuh. Anda tahu, saya bermaksud membunuh Anda. Mata Tang Qingshan tiba-tiba tenggelam, tetapi dia tidak bisa bersikap kejam, katanya dengan suara yang dalam. Segala sesuatunya bisa berubah. 100 tahun telah berlalu. Jika Anda menyesalinya, jangan katakan lagi. Saya hanya bertanya kepada Anda, apakah Anda bersedia mendengarkan apa yang saya katakan? Tanya kepala paviliun Lansi. Tang Qingshan tertegun dan menatap Su Ling. Dia terdiam lama sebelum berkata, mulai hari ini, saya akan menganggap Tang Qingshan sebagai anak angkat saya. Begitu ucapan ini keluar, seluruh hadirin terkejut, dan semua orang bingung. Sialan, apa-apaan ini? Tang Qingshan mengangkat Su Ling sebagai anak angkatnya. Kau tahu, Tang Qingshan adalah pemimpin pertama Sekte Yanyun. Selain itu, dia juga kakek Tang Yuhui dan kakek Tang Xian. Jika dia menerima Su Ling sebagai muridnya, bukankah itu berarti Tang Qingshan akan memanggil Su Ling sebagai paman di masa depan, sedangkan Tang Xian akan memanggil Su Ling sebagai paman? Setelah memikirkan ini, semua orang tidak dapat menahan napas, terutama para tetua dan yang lainnya, berbicara satu demi satu untuk mencegah Tang Qingshan. Tuan, Anda tidak boleh mengangkat anak ini sebagai anak angkat. Status Anda sangat mulia. Jika Anda mengangkatnya sebagai anak angkat, bagaimana kita harus menghadapinya di masa depan? Terlebih lagi, anak ini sombong dan angkuh, sombong dan angkuh. Tetua itu gemetar. Tidak diragukan lagi, keputusan yang dibuat oleh Tang Qingshan mengejutkan semua orang. Sebagai tetua Sekte Yanyun, dia harus memimpin dan berbicara menentangnya. Diikuti dengan cermat, tetua kedua, tetua ketiga dan yang lainnya juga berdiri satu demi satu, buru-buru menasihati dan berkata, leluhur, kamu tidak boleh menerimanya sebagai murid. Dibandingkan dengan reaksi keras dari tiga tetua, Tang Yuhui bahkan lebih terkejut. Jenius muda yang belum pernah dilihatnya tadi telah berubah menjadi pamannya. Generasi ini terlalu dibesar-besarkan. Kamu tahu, jenius muda itu baru berusia 16 atau 17 tahun. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Meskipun dia terkejut, Tang Yuhui tidak berani mempertanyakan Tang Qingshan seperti tiga tetua. Bagaimanapun, Tang Qingshan adalah kakeknya. Sementara Tang Yuhui terkejut, Tang Qingshan menatap Tang Yuhui dan bertanya, maaf, apa pendapatmu tentang keputusanku tadi? Patuhi perintah kakek. Tang Yuhui berlutut di tanah dan menunjukkan rasa hormat yang besar kepada Tang Qingshan. Dalam analisis terakhir, Tang Qingshan adalah yang terkuat dalam sejarah Sekte Yanyun dan orang yang memimpin Sekte Yanyun menuju kejayaan. Terlepas dari prestasi atau kekuatannya, dia adalah generasi Sekte Yanyun yang paling menonjol dalam beberapa tahun terakhir. Ya, Tang Qingshan mengangguk, sangat senang. Seketika, tangan kanan Tang Qingshan tiba-tiba bergetar, dan sebuah token berwarna merah darah muncul dari manset jubah birunya. Token itu hanya diukir dengan kata, bunuh. Di depan Sekte Yanyun, ketika banyak seniman bela diri melihat Tang Qingshan mengeluarkan token yang diukir dengan kata, bunuh, mereka semua gemetar dan berkata dengan heran, itu sebenarnya adalah perintah untuk membunuh kaisar, yang hanya dapat dimiliki oleh pemimpin sekte. Untuk apa leluhur mengambil harta karun seperti itu? Saat berikutnya, semua orang berdebar-debar dan benar-benar tercengang. Karena Tang Qingshan langsung menyerahkan token yang diukir dengan kata, bunuh, kepada Su Ling di depan semua orang. Tang Qingshan berdiri di udara. Dia mengerutkan kening, menatap Su Ling yang berdiri di tanah,
dan berkata perlahan, mulai hari ini, kamu akan menjadi murid sah Tang Qingshan. Berikan perintah pembunuhan kaisar kepadamu. Orang-orang klan Yanyun, jika kamu melihat perintah ini, kamu akan melihatku. Jika kamu tidak mematuhinya, tidak akan ada amnesti. Setelah menerima token merah darah yang diukir dengan kata, bunuh, Su Ling tertegun dan merasa sedikit bingung. Jadi dia diakui sebagai guru. Nima, Kaisar pembunuh Tang Qingshan menerimanya sebagai murid tanpa bertanya apakah dia setuju. Ini semacam penghinaan baginya. Bagaimana jika Tang Qingshan kuat? Bagaimana jika Tang Qingshan berlatih banyak harta? Su Ling memiliki banyak guru yang tidak dapat dijelaskan. Tampaknya dia sangat murahan. Semua orang dapat mengenalinya sebagai murid. Konyol, konyol. Tetapi saat berikutnya, kaki dan lutut Su Ling tiba-tiba menekuk, yang disebabkan oleh tendangan ringan oleh Tuan Paviliun Lansi. Tidakkah kamu menyembah? Pemimpin Paviliun Lansi menatap Su Ling dalam-dalam dan berteriak pelan. Su Ling berlutut di tanah. Ekspresinya sangat rumit. Beberapa tidak mau, tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Di depan Sekte Yanyun, para seniman bela diri itu menatap wajah Su Ling yang tidak mau dan semuanya menunjukkan cibiran. Sungguh konyol orang ini tidak mau diberkati. Apakah dia tidak tahu seberapa kuat leluhurnya? Ya, anak ini adalah berkah dari generasi ke-10. Dia bisa beribadah di bawah pintu leluhurnya. Kita akan memanggilnya si Ye kecil mulai sekarang. Sialan, dia benar-benar tidak mau. Banyak seniman bela diri menatap Su Ling dengan ganas dan marah pada Su Ling dalam hati mereka. Namun, ketika mereka melihat perintah membunuh kaisar di tangan Su Ling, mereka hanya bisa menundukkan kepala dan tidak berani melakukan tindakan sewenang-wenang. Bagaimanapun, itu adalah perintah untuk membunuh kaisar. Jika Anda melihat perintah untuk membunuh kaisar, jika Anda berani tidak patuh dan melanggarnya, Anda akan dibunuh tanpa amnesti. Mengapa? Apakah Anda tidak ingin menyembah saya sebagai guru? Tang Qingshan, yang berdiri di udara, menatap Su Ling yang dipaksa berlutut dan bertanya. Ya, Su Ling mengangguk. Tang Yuhui dan Tang Xian, yang tinggal tidak jauh, semuanya tampak bingung. Apa yang sebenarnya dipermainkan Su Ling? Tahukah kamu, Tang Qingshan adalah pemimpin pertama Sekte Yanyun. Sekte Yanyun adalah salah satu kekuatan teratas di seluruh negeri kuno Dayan. Jika Su Lingbai berada di bawah gerbang Gunung Hijau dinasti Tang, dia pasti akan naik ke langit selangkah demi selangkah. Namun sekarang, Su Ling tidak mau. Apakah dia benar-benar sebodoh itu? Tang Yoleng menatap Su Ling dan kemudian menatap pemimpin Paviliun Lansi. Kemunculan pemimpin Paviliun Lansi hanya membuktikan hal itu pada tahun-tahun itu, dan juga membuktikan pepatah, pasti ada Lansi di Gunung Hijau. Mendengar penolakan Su Ling, pemimpin Paviliun Lansi yang mengikuti di belakang Su Ling tercengang dan berkata dengan heran, Su Ling, kaulah yang menanggung masa depan Paviliun Raja Pedang. Itu adalah pilihan terbaik bagimu untuk menyembah di bawah Sekte Yanyun. Dengan 8 hari tersisa, sulit bagimu untuk mengalahkan Sangguanmi, tetapi selama kau menyembah di bawah Sekte Yanyun, Sangguanmi tidak dapat membunuhmu. Su Ling tersenyum beberapa kali. Dia berlutut di tanah. Tampaknya sejak awal, dia tidak ingin berlutut, tetapi sangat disayangkan tidak ada yang peduli dengan idenya di sini. Sama seperti sebelumnya, Jun Wuchen tidak peduli dengan Su Ling dan bahkan ingin membunuh kota Su Ling dengan paksa melalui penindasan wilayah. Sama seperti sekarang, Tang Qingshan memandang Su Ling dari posisi yang memerintah. Dia berpikir bahwa selama dia menjadikan Su Ling sebagai muridnya, Su Ling tidak memiliki alasan untuk menolak. Su Ling terpaksa memilih pengembangan semua hal ini. Tampaknya dia tidak memiliki hak untuk memilih. Apa yang dikatakan Lord Lansi benar-benar masuk akal. Selama Su Lingbai berada di bawah gerbang Tang Qingshan, dia akan naik ke surga selangkah demi selangkah dan langsung menjadi anggota inti Sekte Yanyun. Pada saat itu, biarkan Sangguanmi melawan langit lagi. Apakah Sangguanmi benar-benar berani membunuh Su Ling di bawah tekanan Sekte Yanyun? Oleh karena itu, Su Ling tahu bahwa selama dia setuju untuk menyembah di gerbang Tang Qingshan, dia dapat memastikan bahwa dia akan mundur dalam pertempuran yang menentukan dengan Sangguanmi. Setelah memikirkan hal ini, Su Ling tidak dapat menahan tawa dan berkata, Sisu, ada beberapa hal yang masih ingin aku hadapi secara terbuka. Su Ling, pemimpin Paviliun Lansi tercengang. Pada saat ini, Su Ling melanjutkan, murid itu masih ingin melakukan hal mengalahkan Sangguan. Bagaimanapun, dia adalah musuh murid itu. Jika murid itu memilih untuk melarikan diri,
bagaimana dia akan menyerang Mahaguru muda dan melangkah ke seni bela diri yang paling kuat di masa depan. Kata-kata suling terdengar oleh semua seniman bela diri di sekitarnya. Semua seniman bela diri itu gemetar. Sangguan Mi, sebenarnya, banyak seniman bela diri yang hadir tidak asing dengan nama ini. Karena ada tempat kecil bernama Kekaisaran Lanxing di negara kuno Dayan. Dikatakan bahwa ada seorang jenius yang tak tertandingi di Kekaisaran Lanxing. Jenius yang tak tertandingi itu adalah Sangguan Mi. Sekarang, lawan yang ditantang Suling adalah Sangguan Mi, yang benar-benar keterlaluan. Apakah orang ini gila? Dia benar-benar ingin menantang Sangguan Mi. Kau tahu, Sangguan Mi memiliki tulang yang gelap. Bahkan jika Sangguan Mi berada di Sekte Yanyun, itu pasti akan berada di antara 10 besar. Dengan kekuatan orang ini, dia tidak mungkin menjadi lawan Sangguan Mi. Hehe, justru karena dia tahu bahwa orang ini bukanlah lawan Sangguan Mi, maka pemimpin Paviliun Lansi muncul di sini. Dia ingin mengandalkan kekuatan Sekte Yanyun untuk menyelamatkan nyawa orang ini secara paksa. Sayang sekali, orang ini masih terlalu percaya diri dan memiliki sedikit kepercayaan diri yang membabi buta. Dia cukup bodoh untuk menolak leluhurnya untuk menerimanya sebagai murid. Banyak seniman bela diri tertawa dengan nada meremehkan. Menurut pendapat mereka, penolakan Suling untuk beribadah di bawah Sekte Tang Qingshan sama saja dengan mencari kematiannya sendiri. Tang Qingshan berdiri di udara. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Suling akan menolaknya. Secara khusus, Suling menolak alasannya dan mengucapkan kata-kata yang sangat benar. Sebagai seorang seniman bela diri, dia seringkali harus menghadapi musuh secara langsung. Begitu dia melarikan diri, itu akan memengaruhi pikirannya. Haha, Tang Qingshan tersenyum. Dia menatap Suling dan berkata, "Aku tidak akan menarik kembali perkataanku. Mulai hari ini, semua murid Sekte Yanyun menganggapmu sebagai murid langsungku. Mengenai perkataanmu bahwa kau ingin bertarung dalam pertempuran yang menentukan dengan Sangguan, aku tidak akan campur tangan. Biarkan kau yang melakukannya." Seketika, Tang Qingshan menatap pemimpin Paviliun Lansi dan berkata, "Apakah kau puas dengan ini?" Pemimpin Paviliun Lansi terdiam dan cahaya di bawah matanya bersinar. Dia berbalik, memanggil Suling dan berkata, "Pergi. Bersiaplah untuk pergi." "Baik, Sisu." Suling bangkit dari tanah dan mengikuti pemimpin Paviliun Lansi. Suling tahu bahwa dia menolak Tang Qingshan, yang masih membuat pemimpin Paviliun Lansi tidak senang, tetapi pemimpin Paviliun Lansi tidak akan tahan dengan hal seperti itu. Mengikuti di belakang pemimpin Paviliun Lansi, Suling berjalan meninggalkan Sekte Yanyun. Tang Qingshan berdiri di udara, menatap sosok Suling dan Master Paviliun Lansi yang perlahan pergi, dan ekspresi di wajahnya menjadi semakin berat. Lebih dari 100 tahun. Ya, sudah lebih dari 100 tahun. Aku tidak tahu kapan akan bertemu denganmu lagi. Namun, tidak lama setelah Suling dan pemimpin Paviliun Lansi keluar, beberapa cahaya mengerikan dengan energi yang kuat meledak dari bawah tanah keluarga kerajaan-kerajaan kuno Dayan di kejauhan. "Tuan Lansi, karena kau di sini, mengapa kau tidak datang ke keluarga kerajaan?" Sebuah suara berat terdengar seperti guntur dan berteriak keras. Lebih dari 100 tahun yang lalu, penguasa Paviliun Lansi adalah jenius teratas Paviliun Jianwang. Pada saat yang sama, dia juga merupakan seniman bela diri dengan bakat seni bela diri terkuat saat itu. Ketika pemimpin Paviliun Lansi berusia 20-an, dia hampir berada dalam tahap tak terkalahkan. Dia bergegas keluar dari Kekaisaran Lanxing dan pergi ke negara kuno Dayan. Kemudian, penguasa Paviliun Lansi membunuh banyak seniman bela diri di negara kuno Dayan, termasuk banyak orang kerajaan. Setelah itu, pemimpin Paviliun Lansi kembali ke Kekaisaran Lanxing. Dia benar-benar kuat, jarang ada seorang pejuang yang sekuat dia. Tang Qingshan pasti salah satunya, tetapi pada saat itu, dia adalah satu-satunya. Dia dikenal sebagai pembunuh kaisar. Pemimpin Paviliun Lansi dan Tang Qingshan, yang membunuh kaisar, jatuh cinta pada pandangan pertama. Sayangnya, pada akhirnya, hubungan antara Tang Qingshan dan Paviliun Lansi putus karena beberapa simpati rahasia yang tidak diketahui. Di antara mereka, misi terkait dengan keluarga kerajaan negara kuno Dayan. Penguasa Paviliun Lansi membungkuk. Dia mengerutkan kening dan tersenyum. Dia menatap cahaya terang yang melesat ke langit dan berkata, "Apakah kamu yakin ingin menghalangi jalan?" Lebih dari 100 tahun yang lalu, pemimpin Paviliun Lansi tidak takut dihalangi oleh keluarga kerajaan negara kuno Dayan.
Sekarang, setelah lebih dari 100 tahun, apakah dia akan takut? Lucu sekali. Pemimpin paviliun Lansi sedikit mengguncang tubuhnya. Dia mengangkat lengan kanannya yang keriput, menjentikkan ujung jarinya dengan lembut, tersenyum dan berkata, "Jika kamu yakin untuk menghalangi jalan, aku tidak akan lagi memikirkan masa lalu." Dalam sinar cahaya itu, ada semua orang kuat teratas yang tersembunyi, dan orang-orang kuat ini berasal dari keluarga kerajaan negara kuno Dayan, hampir semuanya adalah seni bela diri tertinggi. Ruang ini milik domain dewa yang ditinggalkan. Kecuali mereka berada di area terlarang, mereka tidak dapat menggunakan kekuatan alam tertinggi. Oleh karena itu, kekuatan mereka yang paling kuat sekarang adalah 9 puncak Yin dan Yang. Pemimpin paviliun Lansi hanya dapat melepaskan kekuatan 9 puncak Yin dan Yang. Hampir mustahil untuk menembus kemacetan ini. Kecuali jika memang begitu, penguasa paviliun Lansi ingin dihukum oleh hukum langit dan bumi yang tidak lengkap. Setelah memikirkan hal ini, semua orang kuat teratas yang menghentikan pemilik paviliun Lansi menarik napas dan berkata dengan suara yang dalam kepada pemilik paviliun Lansi, "Rasa terima kasih dan dendam lebih dari 100 tahun yang lalu adalah untuk memberikan penjelasan, bukan? Tidak ada yang perlu dikatakan." Suara pemimpin paviliun Lansi dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kalau begitu, jangan salahkan kami karena meninggalkanmu dengan paksa." Para prajurit yang kuat itu berteriak dengan dingin. Namun, pada saat ini, dari langit di atas Yanyunzong, tempat pemimpin paviliun Lansi baru saja pergi, sebuah telapak tangan besar seperti gunung jatuh dari ketinggian 100 kaki. Orang-orang teratas dan terkuat dari negara kuno Dayan semuanya gemetar dan mengubah wajah mereka ketika mereka menghadapi telapak tangan seperti gunung. Tanpa sadar, mereka bergegas ke samping untuk menghindar. Boom! Tapi, sebelum yang kuat bisa sepenuhnya melarikan diri, telapak tangan besar itu jatuh dan langsung mengenai tubuh yang kuat. Klik, beberapa suara patah tulang yang tajam teringat dalam sekejap. Orang-orang kuat semuanya memuntahkan darah dari mulut mereka dan menjadi pucat. Ini adalah telapak tangan pembunuh dewa Tang Qingshan, yang membunuh kaisar. Sangat kuat, aku tidak menyangka dia bisa menunjukkan cetakan telapak tangan yang tak terkalahkan dengan kekuatan 9 puncak Yin dan Yang. Seorang pria yang sangat kuat ditekan ke tanah oleh cetakan telapak tangan yang besar dan tidak bisa bergerak. Dadanya sangat sakit dan hampir terbunuh oleh satu telapak tangan. Tahukah kamu, ketika dia berada di daerah terlarang, dia juga merupakan seniman bela diri tertinggi. Meskipun dia hanya manusia tertinggi, kekuatannya juga luar biasa. Akan tetapi, orang-orang terkuat di level ini bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan balik saat menghadapi telapak tangan pembunuh dewa milik Tang Qingshan. Aku belum mati. Siapa yang berani membunuhnya? Setelah satu pukulan untuk membunuh telapak tangan dewa dan melukai yang terkuat, suara Tang Qingshan menyebar di antara langit dan bumi dengan momentum yang hebat. Orang-orang kuat itu, mendengar apa yang dikatakan Tang Qingshan, dengan cepat melarikan diri dengan cemas. Kekuatan bertarung yang ditunjukkan oleh Tang Qingshan bukanlah sesuatu yang dapat mereka tandingi. Kecuali kaisar terakhir dari negara kuno Dayan melakukan gerakan pribadi, saya khawatir dia dapat memiliki kekuatan perang. Ketika dia menyadari bahwa orang-orang kuat itu telah menghilang, Tang Qingshan menghela nafas pelan, menyampaikan suara itu dengan metode rahasia, dan berkata, "Pasti ada Lansi di Gunung Hijau." Setelah mengucapkan 8 kata ini, sosok Tang Qingshan tiba-tiba menghilang ke langit, berubah menjadi pita dan memasuki daerah terlarang Sekte Yanyun. Pemimpin paviliun Lansi tercengang. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun ketika Tang Qingshan baru saja menembak. Bagaimanapun, bahkan jika Tang Qingshan tidak melakukannya, dia tidak dapat menghentikannya dengan semut-semut lemah itu. Lagi pula, ketika dia berada di puncaknya, dia akan melangkah ke tanah tertinggi. Melihat seluruh negara kuno Dayan, mungkin tidak ada beberapa seniman bela diri yang dapat dibandingkan dengannya. Sekarang, bahkan di dunia luar, pemimpin paviliun Lansi tidak dapat menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi pemahamannya tentang kungfu tidak sebanding dengan para seniman bela diri biasa itu. Tidak sulit baginya untuk membunuh orang-orang kuat dari keluarga kerajaan itu. Oleh karena itu, pemimpin paviliun Lansi tidak menghargai tindakan Tang Qingshan. Sebaliknya, pemimpin paviliun Lansi membenci Tang Qingshan. Dia menghela napas dan menggelengkan kepalanya dan berkata, dia masih sangat merasa benar sendiri. Dia dengan naif mengira aku membutuhkan perlindungannya. Harus ada akhir untuk keluhan masa lalu, tetapi tidak sekarang. Segera,
pemimpin Paviliun Lansi menatap Su Ling dengan mata tegas dan berkata dengan suara yang dalam, Su Ling, dalam perjalananmu untuk mengolah seni bela diri, aku hanya punya satu permintaan untukmu. Aku harus membunuh Tang Qingshan dan membalaskan dendam Paviliun Raja Pedang. Aku ingat ajaran Sisu. Mata Su Ling tiba-tiba tenggelam. Dia tahu bahwa Tuan Paviliun Lansi sangat mencintai Tang Qingshan, tetapi karena cintanya yang dalam, Tuan Paviliun Lansi membenci Tang Qingshan. Ya, hal yang paling menyakitkan di dunia bukanlah mencintai tetapi membenci orang yang sangat kamu cintai. Pemimpin Paviliun Lansi dan Tang Qingshan telah saling kenal selama bertahun-tahun dan berpisah selama lebih dari 100 tahun. Kebaikan mereka tak terlupakan, dan perasaan mereka sulit diungkapkan dengan kata-kata. Benci, cinta, keterampilan kultivasi Tang Qingshan disebut telapak tangan dewa. Dia memiliki tulang yang gelap. Jika kamu ingin mengalahkannya, kamu harus memujanya sebagai guru. Mata pemimpin Paviliun Lansi menyala-nyala. Dia sangat membenci Tang Qingshan di dalam hatinya, tetapi dia juga sangat mencintai Tang Qingshan dan tidak bisa melupakannya. Bahkan mengatakan bahwa jika suatu hari, Tang Qingshan meninggal, maka dia tidak boleh hidup sendiri. Dalam arti tertentu, makna kehidupan Tuan Paviliun Lansi adalah Tang Qingshan. Saya mengerti, setelah kehancuran Sangguan, saya akan meninggalkan Kekaisaran Lanxing dan memasuki Sekte Yanyun. Su Ling tidak dapat memahami perasaan pemimpin Paviliun Lansi. Meskipun dia dikatakan sebagai pria dari dua generasi, hubungan antara pemimpin Paviliun Lansi dan Tang Qingshan memang terlalu rumit. Hubungan antara pemimpin Paviliun Lansi dan Tang Qingshan telah berlangsung selama 100 tahun, dan itu tidak dapat dijelaskan dengan jelas dalam beberapa kata. Ya, pemimpin Paviliun Lansi mengangguk. Dia tidak bisa membunuh Tang Qingshan dalam hidupnya, tetapi kebencian antara Tang Qingshan dan dia harus diakhiri, dan semua ini jatuh pada Su Ling. Ayo pergi, ada 8 hari tersisa. Kita akan kembali ke Paviliun Jianwang dan memasuki daerah terlarang dan Gunung Wanjian untuk tahap terakhir kultivasi. Pemimpin Paviliun Lansi melirik Su Ling dan berkata, Ya, Sisu. Mata Su Ling sangat tegas. Pertarungan yang menentukan antara dia dan Sangguan Mi sudah dekat. Dia tidak berani bersantai. Bagaimanapun, itu adalah pertarungan. Hidup dan mati 2 hari kemudian. Su Ling mengikuti pemimpin Paviliun Lansi dan kembali ke daerah terlarang dan Gunung Wanjian. Sekarang, pencapaian Su Ling telah mencapai 4 tingkat alam Zhenwu, yang telah ditingkatkan 2 tingkat kecil dibandingkan dengan sebelumnya. Hanya tersisa 6 hari dari tanggal pertarungan yang disepakati dengan Sangguan Mi. Su Ling tahu bahwa dalam 6 hari yang singkat ini, mungkin sulit untuk mengubah hasil pertarungan. Sangguan Mi melangkah ke wilayah Tianwu pada tahap awal. Setelah sebulan mengasah, ia harus mengkonsolidasikan wilayahnya dan menjadi lebih kuat. Di Gunung Wanjian, di dalam gua, pemimpin Paviliun Lansi duduk bersila di tanah. Setelah kembali ke daerah terlarang, wajah pemimpin Paviliun Lansi jauh lebih baik untuk sementara waktu, dan momentumnya meningkat beberapa kali lipat. Bagaimanapun, hukum langit dan bumi di daerah terlarang relatif lengkap. Mereka yang mencapai tingkat wilayah tertinggi tidak ditekan di daerah terlarang. Apakah kamu khawatir? Pemimpin Paviliun Lansi menatap Su Ling dalam-dalam dan melihat bahwa Su Ling sangat cemas dan ingin tahu. Ya, Su Ling mengangguk dan berkata, Sangguan bunuh diri dengan tulang binatang rakus, mempraktikkan metode rakus, dan prestasinya mencapai hari-hari awal wilayah Tianwu. Aku bukan lawannya. Su Ling, apakah kamu percaya pada takdir? Master Paviliun Lansi perlahan berdiri. Alisnya bergetar, menatap Su Ling untuk waktu yang lama, dan bertanya. Aku percaya. Hampir tanpa berpikir, Su Ling berkata langsung. Sebenarnya, apakah takdir itu ada atau tidak telah diungkapkan dengan tajam dan jelas dalam diri Su Ling. Su Ling meninggal dengan menyedihkan di dunia Xiao Sumi karena manik ajaib di kehidupan sebelumnya. Kemudian, dia beruntung terlahir kembali dan mendapatkan harta karun manik ajaib. Jika ini bukan takdir atau takdir, Su Ling tidak dapat mempercayainya. Yah, semakin tua kamu, semakin kamu percaya pada takdir. Meskipun itu buatan manusia, tenaga manusia terbatas. Sekarang hanya ada 6 hari tersisa bagimu untuk melawan Sangguan. Dalam 6 hari ini, kamu tidak dapat mengubah hasilnya dan hanya dapat mencoba yang terbaik. Pemimpin Paviliun Lansi menatap Su Ling dan berkata dengan suara yang dalam, daripada terus khawatir di sini, lebih baik kau terus berlatih dan mengasah keterampilan pedangmu. Kau telah memahami arti pedang,
dan kemudian kau akan memahami domain dan wilayah pedang. Ini benar-benar sulit, tetapi kau harus mencoba pada akhirnya. Baik, Grandmaster. Su Ling tiba-tiba mengerti bahwa bimbingan yang diberikan oleh penguasa paviliun Lansi kepadanya lebih bersifat psikologis. Bila seorang seniman bela diri tidak dalam suasana hati yang baik, prestasinya di masa mendatang pasti sangat terbatas. Dalam 6 hari, aku akan memberimu hadiah untuk membantumu. Master Paviliun Lansi tersenyum dan berbisik. Su Ling tercengang dan tidak mengerti apa, hadiah, yang dikatakan oleh pemimpin Paviliun Lansi, tetapi dia tahu bahwa hadiah ini pasti akan menyelamatkan hidupnya. Setelah memikirkan hal-hal ini, Su Ling segera tidak merasa khawatir di rumah. Dia langsung meninggalkan gua Master Paviliun Lansi dan pergi ke air terjun di kaki Gunung Wanjian untuk terus mengasah keterampilan pedangnya. Perguruan Danwu, di daerah terlarang. Bagaimanapun, Sangguan Mi adalah murid Akademi Suci Perguruan Danwu. Statusnya sangat mulia, dan dia juga jenius seni bela diri terkuat di perguruan Danwu dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai dekan perguruan Danwu, Presiden Mu Ling tidak ingin Su Ling dibunuh oleh Sangguan Mi, tetapi juga, dia tidak ingin Sangguan Mi dikalahkan oleh Su Ling. Oleh karena itu, ketika disepakati akan ada pertempuran yang menentukan di puncak kota terlarang Ungu 1. Bulan kemudian, Presiden Mu Ling mengirim Sangguan Mi ke daerah terlarang untuk mengasah dan mengolah Sangguan Mi. Sekarang, dengan hanya 6 hari tersisa sebelum akhir pertempuran yang menentukan, Sangguan Mi keluar dari daerah terlarang. Kultivasi alam Sangguan Mi dapat langsung mencapai tingkat ganda alam Tianwu. Kekuatannya yang kuat dan mendominasi meningkat beberapa kali lipat dan menghancurkan sekelompok orang kuat. Di ruang alkimia perguruan tinggi Danwu, Presiden Mu Ling bertemu dengan Dan Suzi dan Huang Chengshan, dua wakil presiden. Adapun San Changkong, itu hampir berada di atas kepala. Sangguan Mi telah memenuhi harapan publik dan telah melangkah ke ganda Tianwu. Su Ling pasti akan dikalahkan dalam pertempuran di puncak larangan ungu. Wakil Presiden Huang Chengshan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Wajah Dan Suzi gelap. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Apa yang dikatakan Wakil Presiden Huang Chengshan tidak ada masalah sama sekali. Sangguan Mi berhasil menembus dualitas surga dan seni bela diri, dan berhasil menembusnya lagi hanya dalam waktu 1 bulan, yang cukup untuk membuktikan bakat seni bela diri Sangguan Mi. Selain itu, setelah Sangguan Mi memiliki tulang binatang yang rakus dan metode rakus yang kuat, saya khawatir bahkan mereka yang berada di alam Tianwu tingkat tinggi mungkin bukan lawan Sangguan Mi. Dan Suzi tanpa sadar menghirup udara dingin, dan matanya sangat suram. Dia menatap Presiden Mu Ling dan bertanya, Presiden, apa yang akan Anda lakukan? Petik 2. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Bagaimanapun, Sangguan Mi lahir di perguruan tinggi Danwu, dan Su Ling mewakili kepentingan Paviliun Jianwang. Apakah kita punya pilihan? Presiden Mu Ling tersenyum tak berdaya. Ia tahu bahwa Su Ling sebenarnya adalah Dan Wuchen, tetapi masalah ini sama sekali tidak diketahui. Kali ini, Su Ling dan Sangguan Mi bertarung dalam pertempuran yang menentukan. Sangguan Mi mewakili perguruan tinggi Danwu dan Su Ling mewakili Paviliun Jianwang. Apakah Presiden Mu Ling masih bisa saling bermusuhan dan mendukung Su Ling? Tidak mungkin. Begitu, Dan Suzi mendesah tak berdaya. Su Ling memang luar biasa dan berbakat, tetapi kali ini, Su Ling dan Sangguan akan kalah dalam pertempuran yang menentukan antara hidup dan mati. Baiklah, suruh seseorang untuk menyuruhmu turun. Semua tetua dan wakil presiden perguruan tinggi Danwu akan pergi menonton pertempuran yang menentukan di puncak gunung terlarang ungu. Dekan Mu Ling melambaikan tangannya, wajahnya muram dan berkata, ya, Dan Suzi dan Huang Chengshan tidak bisa menahan diri untuk mengangguk. Zhan Tiangui akan tetap mengikuti Ji Hongchen. Meskipun Ji Hongchen menamparkan Zhan Tiangui 2 kali sebelumnya, pada analisis terakhir, Ji Hongchen juga demi kebaikan Zhan Tiangui. Kalau tidak, Zhan Tiangui pasti sudah mati sekarang, aku khawatir. Wakil Ketua, tinggal 6 hari lagi. Di dalam gua yang gelap, tebingnya curam. Zhan Tiangui merendahkan suaranya dan berkata dengan suara yang dalam. Ya, Ji Hongchen mungil. Dia sangat tua, tetapi wajahnya tidak pernah tua. Dia menyeka beberapa warna dingin di bagian bawah matanya dan berkata, ayo pergi juga. Pasti ada penjelasan di atas kota terlarang. Kekuasaan berkata dia akan datang juga. Zhan Tiangui berbisik, seolah bersemangat. Hehe, jadi dia bersedia dilahirkan.
Kupikir dia benar-benar ingin tinggal di daerah terlarang sepanjang hidupnya. Ji Hongchen tersenyum beberapa kali dan berkata dengan nada sarkasme. Kepala suku berkata bahwa dunia yang makmur akan datang, dan sekte hantu mayat tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Zhan Tiangui tersenyum pahit dan berkata, Zhan Tiangui akan tahu bahwa wakil ketua Ji Hongchen memiliki hubungan yang baik dengan ketua. Ketika ketua tinggal di daerah terlarang, hampir semua urusan sekte hantu mayat ditangani oleh Ji Hongchen. Dunia yang makmur akan datang. Semua orang tahu bahwa dunia yang makmur akan datang, tetapi apa yang bisa mereka lakukan? Bahkan orang-orang kuat di level pemimpin Pavilion Lansi memilih untuk muncul dan ingin membudidayakan suling. Jelas, ini untuk membiarkan suling bersaing memperebutkan supremasi kaum muda dan kesempatan. Meskipun sekte hantu mayat memiliki kekuatan yang kuat, mereka masih kekurangan bakat di level suling. Dunia yang makmur ini sangat langka bagi sekte hantu mayat. Untuk apa? Ji Hongchen mendengus dingin dan berkata langsung. Ini, Zhan Tiangui akan berhenti berbicara, tetapi dia tahu bahwa kata-kata Ji Hongchen benar. Di sekte hantu mayat, tidak ada jenius setingkat suling. Bahkan jika harus bersaing untuk mendapatkan kesempatan di masa depan, sulit bagi jenius seni bela diri yang keluar dari sekte hantu mayat untuk bersaing dengan suling. Sulit bagi dunia penggemar untuk muncul. Dunia penggemar ini akan datang. Puluhan ribu tahun telah berlalu sejak dunia penggemar terakhir muncul. Kehilangan kesempatan ini akan menjadi kerugian besar bagi kekuatan besar manapun. Hei, kamu tidak mengerti. Ayo pergi, kembali ke ibu kota kekaisaran dan pergi ke puncak kota terlarang. Ji Hongchen menghela nafas, menatap Zhan Tiangui dalam-dalam, menggelengkan kepalanya dan berkata cuaca hari ini cerah dan tak berawan. Akhir-akhir ini, topik yang paling banyak dibicarakan oleh para seniman bela diri adalah pertarungan yang menentukan antara Suling dan Sangguanmi. Pertarungan yang menentukan ini menyangkut hidup dan mati. Pemenang hidup, yang kalah mati. Ketika Luo Wushuang membantu Suling menerima tantangan Sangguanmi, Suling hanyalah seorang ganda dari wilayah Zhenwu, tetapi pada saat itu, Sangguanmi memiliki kekuatan di masa-masa awal wilayah Tianwu. Kesenjangan antara keduanya, seperti jurang yang tak tertembus, tidak dapat diperbaiki. Oleh karena itu, banyak seniman bela diri telah lama menduga bahwa Suling pasti akan kalah dan mati dalam pertarungan yang menentukan ini di puncak larangan ungu. Sangguanmi tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada Suling. Puncak terlarang kota kekaisaran terletak di kota kekaisaran. Tempat itu sangat cemerlang. Ada tempat yang sangat tinggi dengan tembok merah dan ubin kuning yang bertatahkan di depan mata. Ini adalah puncak kota terlarang. Di sini, arena tantangan telah lama dibangun dan susunan yang tidak dapat dihancurkan telah diletakkan, yang digunakan untuk pertarungan yang menentukan antara bakat-bakat terbaik dan yang kuat tak tertandingi. Arena tantangan dengan perlindungan formasi hampir tidak bisa dihancurkan. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir sama sekali. Kekuatan para petarung yang bertarung di arena tantangan terlalu kuat, mengakibatkan runtuhnya puncak kota terlarang. Fenomena ini tidak akan pernah terjadi. Pertarungan yang menentukan antara Suling dan Sangguanmi terjadi di sini. Dalam beberapa hari terakhir, semakin banyak seniman bela diri berkumpul menuju kota kekaisaran. Di antara mereka, banyak prajurit dari kerajaan lain, termasuk Kekaisaran Honglian dan Kerajaan Kuno Dayan, juga muncul di dekat kota kekaisaran. Para prajurit ini tampaknya menantikan pertempuran yang menentukan antara Suling dan Sangguanmi. Setelah meninggalkan Kekaisaran Honglian, Putri Honglian melintasi 100.000 gunung di perbatasan dan tiba di ibu kota Kekaisaran Lanxing. Ada 3 wuze lain yang datang bersama Putri Honglian. Ketiga orang ini lahir di keluarga besar teratas Kekaisaran Honglian. Mereka sangat baik-baik dalam kekuatan keluarga maupun kekuatan mereka sendiri. Setelah keempatnya datang ke kota Kekaisaran, Putri Honglian tidak secara langsung mengungkapkan identitasnya. Dia berpura-pura menjadi seniman bela diri dari tempat lain dan datang ke kota kekaisaran hanya untuk menyaksikan perang. Bagaimanapun, Sangguanmi dan Suling bertempur dalam pertempuran hidup dan mati yang menentukan, yang hampir menyebar ke beberapa negara terdekat. Putri Honglian menemukan penginapan di mana-mana untuk sementara waktu. Banyak seniman bela diri dari berbagai negara telah tinggal di penginapan tersebut. Satu-satunya tujuan mereka di sini adalah untuk menyaksikan perang Sangguanmi dan Suling. Aku tidak menyangka bocah itu bisa menarik begitu banyak orang. Putri Honglian mendengus dingin.
Dia menyeka beberapa warna dingin di wajah cantik itu. Sebelumnya, dia dan Su Ling bertemu di punggungan Heifeng dari 100.000 gunung. Saat itu, dia terikat dengan segel hitam. Jika Su Ling tidak membantunya, aku khawatir dia benar-benar tidak bisa pergi hidup-hidup. Namun, jangan berpikir bahwa penyelamatan Su Ling akan menarik rasa terima kasihnya. Sebaliknya, Putri Honglian penuh dengan kecemburuan terhadap Su Ling. Karena penampilan Su Ling benar-benar luar biasa. Terutama setelah mereka jatuh ke daerah terlarang Gunung Heifengling, Su Ling terpaksa membunuh klan darah di daerah terlarang dengan menggunakan metode pola susunan, dan juga menghancurkan segel pengikat misterius. Berbagai penampilan Su Ling telah menggerakkan Putri Honglian, tetapi itu bukan jenis cinta, tetapi kecemburuan dan penghargaan. Ya, Su Ling sangat luar biasa sehingga Putri Honglian iri dan bahkan membencinya. Sekarang, Luo Shuang membantu Su Ling menerima undangan dari Sang Guanmi, yang telah menimbulkan sensasi di beberapa negara tetangga, karena Sang Guanmi benar-benar terlalu terkenal. Sang Guanmi dikenal sebagai jenius pertama Kekaisaran Lanxing di negara lain. Dia tidak hanya berlatih keterampilan yang sangat kuat, tetapi juga memiliki tulang hewan yang rakus. Dia berlatih keterampilan rakus. Kekuatan fisiknya sangat mengerikan. Tidak ada yang berani mengabaikannya di level ini. Adapun Su Ling, meskipun dia tidak terkenal di negara lain, Su Ling, bagaimanapun juga, menekan Sangguan Lan dan membunuh pemimpin villa muda dari Villa Fengbo. Dia menduduki peringkat pertama dalam daftar perang Yuan Wu dengan 8 aspek wilayah Yuan Wu. Kemudian, dia menerima tantangan dari kehancuran Sangguan dengan kekuatan wilayah Zhen Wu tingkat rendah. Rangkaian kejadian ini telah membawa Su Ling ke hadapan seniman bela diri di negara lain. Tidak diragukan lagi, sampai sekarang, tidak ada yang berani mengabaikan Su Ling. Apa hubunganmu dengan Su Ling, Yang Mulia? Seorang pemuda tampan dengan fitur wajah 3 dimensi seperti pisau. Matanya biru muda dan sangat fleksibel. Dia menatap Putri Honglian dengan tatapan bingung dan berkata dengan rasa ingin tahu. Setengah teman, setengah musuh. Putri Honglian menatap pemuda itu dan menjawab. Pemuda itu bernama Suanyuan Changkong, berusia 17 tahun ini, tetapi kultivasinya telah mencapai alam Tianwu, yang merupakan salah satu talenta terbaik di Kekaisaran Honglian. Bahkan jika dibandingkan dengan Putri Honglian, Suanyuan Changkong tidak kalah sedikit pun. Begitu, Suanyuan Changkong mengangguk dan berkata, Su Ling ini, yang berani menerima tantangan Sang Guanmi, pasti sangat luar biasa dan kuat. Suanyuan Changkong bukanlah orang yang sombong, tetapi dia suka bertarung dengan yang kuat. Begitu dia memasuki kondisi bertarung, darahnya akan membara seperti api, dan dia penuh dengan kekuatan bertarung. Suanyuan Changkong tentu tidak asing dengan 3 kata pemusnahan Sangguan. Jika ada kesempatan, Suanyuan Changkong juga berharap untuk melawan pemusnahan Sangguan dan setidaknya membedakan kemenangan dari kekalahan. Bagaimanapun, di wilayah Kekaisaran Teratai Merah, Suanyuan Changkong hampir menjadi jenius pertama, sementara Sang Guanmi adalah jenius pertama Kekaisaran Lanxing. Tidak dapat dihindari bahwa keduanya akan berperang. Sekarang, Su Ling muncul. Di hadapannya, dia akan menantang Sang Guanmi. Dia sangat mengaguminya, karena Suanyuan Long Hollow tahu betapa kuatnya pemusnahan Sangguan. Itu adalah keberadaan yang tak terlupakan berdasarkan tulang binatang rakus dan metode harta karun rakus. Ketika saya bertemu dengannya, dia adalah puncak ke-9 dari alam Yuan Wu. Sekarang dia yang terkuat, tetapi puncak kedua dari alam Zhen Wu. Mendengar apa yang dikatakan Suanyuan Changkong, Putri Honglian langsung terkekeh. Su Ling memang luar biasa, tetapi jika Su Ling kuat, dia pasti orang pertama yang tidak setuju. Lagi pula, kapan seorang pendekar dengan 9 puncak di alam seni bela diri Yuan bisa disebut kuat? Petik 2. Apa yang dikatakan Putri Honglian membuat Suanyuan tiba-tiba terdiam. Suanyuan, bahkan di langit, tidak dapat mempercayainya. Dia menatap Putri Teratai Merah dengan sangat heran. Dia bertanya, Putri Kerajaan, apakah Anda yakin bahwa kekuatan Su Ling hanyalah seni bela diri yang sebenarnya? Beraninya dia menantang Sang Guanmi, bukan karena Su Ling ingin menantang Sang Guanmi, tetapi Sang Guanmi berinisiatif untuk mengundang Su Ling bertarung. Sebagai guru Su Ling, Luo Shuang membantu Su Ling untuk bertarung. Putri Honglian menjelaskan dengan singkat. Apakah guru Su Ling begitu kejam sehingga dia tidak sabar untuk membiarkan Su Ling mati? Suanyuan Changkong tampak linglung. Su Ling menantang Sang Guanmi dengan wilayah Zhen Wu,
yang tidak ada bedanya dengan mati, karena Sangguanmi benar-benar terlalu kuat. Setidaknya dia perlu bertarung di wilayah yang sama untuk memiliki kesempatan mengalahkan Sangguanmi. Seorang jenius di level Sangguanmi awalnya sangat umum dalam pertempuran lintas batas. Sekarang Suling masih ingin menantang Sangguanmi dengan level kekuatan yang lebih rendah. Ini tidak diragukan lagi seperti memukul batu dengan telur dan mencari kematiannya sendiri. Konon Luo Wushuang sangat baik kepada Suling. Membantu Suling untuk bertarung kali ini juga diprovokasi oleh Sangguanmi. Apalagi, pertempuran antara keduanya belum dimulai. Saya khawatir sulit untuk mengatakan siapa yang menang atau kalah. Putri Honglian tersenyum dan berkata, namun, saat ini, banyak seniman bela diri di penginapan tidak dapat menahan tawa keras ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Putri Honglian. Haha, semut seperti Suling dapat dibunuh dengan telapak tangan seorang perwira. Anda tidak tahu mengapa, terlalu buta untuk mengharapkan Suling. Seseorang berdiri, tertawa dan mengejek di penginapan. Banyak seniman bela diri mengejek Putri Honglian. Mereka tidak mengerti situasi saat ini. Dengan kekuatan Suling, mereka tidak dapat menandingi Sangguanmi. Bahkan mengatakan bahwa Sangguan dapat membunuh Suling dengan satu telapak tangan. Mendengarkan sarkasme di sekitarnya, Putri Honglian sangat tenang. Ketika dia berada di 100.000 gunung, dia juga menganggap Suling sebagai semut pengganggu yang tak tertahankan. Tapi sayang sekali, Suling, semut pengganggu yang tidak terlihat di matanya, yang secara paksa mengambil hukum tak terkalahkan dari tangannya. Metode tak terkalahkan, Hekizen sangat berharga, bahkan jika itu tidak lengkap dan tak terkalahkan, selama Anda dapat berlatih dengan sukses, kultivasi alam Anda pasti akan melonjak. Memikirkan hal ini, Putri Honglian masih membenci giginya. Efektivitas tempur Suling di 100.000 gunung benar-benar luar biasa. Meskipun dikatakan bahwa pada saat itu, Suling hanya berada di 9 puncak alam. Yuanwu dan rentan terhadap pukulan, kekuatan Suling mencapai alam Tianwu. Meskipun Suling selalu menjelaskan bahwa Sulinglah yang mempraktikkan metode rahasia yang dapat meningkatkan ranah dan prestasinya, Putri Honglian tidak mempercayainya. Metode rahasia, lucu sekali. Metode rahasia apa yang dapat langsung mengangkat 9 prajurit puncak di ranah seni bela diri Yuan ke ranah seni bela diri surga? Jika ada metode rahasia seperti itu, nilainya akan sebanding dengan metode tak terkalahkan. Itu akan memicu badai berdarah di benua ini sejak lama. Mengetahui bahwa Suling memiliki metode rahasia, Putri Honglian tidak yakin siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam pertempuran yang menentukan antara Suling dan Sangguan ini. Meskipun Sangguan menghancurkan kultivasi ranah, yang jauh lebih tinggi dari Suling, Suling suka menciptakan keajaiban. Bagaimanapun, Suling dapat menghancurkan segel hitam di area terlarang dan berhasil membunuh pria berjubah darah. Cara menggertak itu benar-benar luar biasa. Jika dia tidak menyaksikannya dengan matanya sendiri, Putri Honglian tidak akan percaya bahwa Suling dapat mengalahkan pria berjubah darah itu. Tentu saja, dia tidak akan menebak bahwa Suling kemungkinan besar akan mengalahkan Sangguanmi. Mata indah Putri Honglian mengernyit. Dia tersenyum beberapa kali, menatap seniman bela diri yang datang kepadanya dan memarahinya, dan berkata sambil tersenyum, seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Suling? Hehe, apakah aku perlu mengenalnya? Dia hanya mata-mata, tapi aku mengenal Sangguanmi dengan sangat baik. Dikatakan bahwa dia telah berkultivasi di daerah terlarang Akademi Danwu untuk waktu yang lama, dan sekarang tingkat kultivasinya pasti melonjak. Bagaimana jika kekuatan Suling kuat? Bagaimanapun, dia hanya tingkat seni bela diri yang sebenarnya. Ada perbedaan dunia antara dia dan Sangguanmi. Ketika dia bertemu Sangguanmi, dia benar-benar akan mati. Seniman bela diri itu adalah seniman bela diri dengan 9 level di wilayah Zhenwu. Dia mencibir beberapa kali, menatap Putri Honglian dan berkata dengan sedikit lebih menghina. Jika kamu tidak mengenalnya, aku sarankan kamu untuk tidak membuat keputusan. Mudah untuk dipukuli di wajah. Mata Putri Honglian suram. Dia menatap seniman bela diri itu dengan dingin dan berkata dengan suara yang dalam. Hah, prajurit itu, tinggi dan kekar, ketika berdiri di depan Putri Honglian, benar-benar menghancurkan Putri Honglian hanya dengan momentumnya saja. Dia menatap Putri Honglian dan berkata dengan suara yang kejam, orang bodoh tidak takut. Atau apakah kamu teman Suling? Bagaimana jika kamu seorang teman? Putri Honglian tersenyum dan sama sekali tidak takut.
Sepertinya kamu tidak tahu berapa banyak kekuatan yang telah disinggung Su Ling di ibu kota kekaisaran. Dia berani mengaku sebagai temannya. Haha, aku khawatir sulit bagimu untuk meninggalkan penginapan hidup-hidup hari ini. Mata prajurit itu tiba-tiba tenggelam, dan dia tidak bisa menahan tawa di wajahnya. Dia berkata dengan dingin. Pada saat berikutnya, banyak seniman bela diri di penginapan berdiri dan mengelilingi Putri Honglian. Suanyuan Cangkong duduk di sebelah Putri Honglian. Ia lahir di keluarga bangsawan Suanyuan. Meskipun ia masih sangat muda, ia memiliki tulang hitam dan berlatih banyak metode harta karun. Ia sudah menjadi seniman bela diri di alam Tianwu. Saat ini, menghadapi seniman bela diri di sekitarnya, Suanyuan Cangkong terbatuk dan hendak bergerak, tetapi pada saat ini, Putri Honglian berkata kepada Suanyuan Cangkong, Anda tidak perlu melihat orang-orang ini. Suanyuan menyeka beberapa warna dingin di bagian bawah matanya, tetapi ketika ia mendengar apa yang dikatakan Putri Honglian, ia masih menahan amarah di dalam hatinya dan dengan paksa duduk. Tetapi para seniman bela diri yang mengelilingi Putri Honglian marah dan menatap Putri Honglian dengan dingin. Tidak diragukan lagi, apa yang dikatakan Putri Honglian tadi menyentuh harga diri mereka yang sombong. Bagaimanapun, mereka juga seniman bela diri setidaknya di tingkat Zhenwu. Beberapa dari mereka telah mencapai tingkat Tianwu. Bagaimana seniman bela diri di tingkat ini dapat menahan penghinaan? Gadis kecil, jika tidak ada seorang pun di keluargamu yang mengajarimu, aku tidak keberatan berperan sebagai orang tuamu dan mendidikmu dengan baik. Prajurit kekar, dengan mata bulat dan mata marah, berkata dengan dingin. Begitu suara itu jatuh, seniman bela diri itu langsung membuat tangan, menjepit cetakan tinju di tangan kanannya, dan melemparkan tinju besar langsung ke kepala Putri Honglian. Namun, dalam menghadapi tinju yang begitu berat, Putri Honglian bahkan tidak mengangkat kepalanya, hanya minum dengan ringan dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah ini keramah tamahan kekaisaran Lanxing? Tinju berat prajurit itu telah hancur, dan tinju besar itu datang setengah kaki di depan dahi Putri Honglian, tetapi Putri Honglian tidak bersembunyi. Di langit, di samping Putri Honglian, Suanyuan siap membunuh prajurit itu kapan saja. Namun, sesaat kemudian, sebelum Suanyuan melesat ke udara, dia melihat cahaya tajam langsung memotong lengan prajurit itu dari atas ke bawah. Kemudian, dengan bunyi klik, lengan prajurit itu langsung terpotong oleh cahaya itu. Lengan yang patah itu jatuh ke tanah, dan darah mengotori tanah, yang sangat menakutkan. Ah! Prajurit itu menjerit melengking. Siapa yang melakukannya? Suara prajurit itu sangat sedih dan garang serta meraung. Pada saat ini, sosok yang bungkuk dan kurus perlahan muncul di penginapan. Jika Anda melihat sosok ini dengan saksama, Anda akan menemukan bahwa dia bukan hanya pengurus rumah tangga Raja Lanyang, tetapi juga pengawal pribadi Raja Lanyang. Dia memiliki kekuatan yang kuat dan mencapai 9 puncak wilayah Tianwu. Orang tua itu tiba-tiba muncul, yang mengejutkan semua seniman bela diri yang hadir. Dia menatap orang tua itu dengan tatapan kosong dan berseru, 9 puncak wilayah Tianwu begitu kuat. Namun, orang tua itu memiliki wajah yang baik. Dia sama sekali tidak peduli dengan keterkejutan para seniman bela diri di sekitarnya, karena matanya selalu menatap Putri Honglian. Pada saat berikutnya, lelaki tua itu berlutut di tanah dan menyapa sang putri. Putri, yang mulia telah memberimu jamuan makan di rumah besar. Putri Honglian menatap lelaki tua itu, tersenyum beberapa kali dan berkata, kupikir Raja Lanyang tidak bermaksud menemuiku. Putri yang mulia tertawa. Lelaki tua itu berkata dengan keringat di wajahnya, Tuan telah menunggumu. Baiklah, ayo pergi. Putri Honglian mengangguk. Dia tidak ingin mempermalukan lelaki tua itu. Bagaimanapun, lelaki tua itu hanyalah seorang budak yang setia. Tidak ada artinya mempermalukannya. Bagaimana dengan orang-orang ini? Lelaki tua itu tersenyum tak berdaya, menatap seniman bela diri lain di penginapan dan seniman bela diri yang lengannya dipotong langsung, dan bertanya. Membosankan, Putri Ben terlalu malas untuk melihat hal-hal seperti orang-orang ini. Putri Honglian mendengus dingin dan berkata langsung dengan ekspresi tidak sabar di wajahnya. Orang tua itu tersenyum, dan sekaligus, matanya tiba-tiba tertunduk, menatap para prajurit lain di penginapan. Dengan acuh tak acuh, tidakkah kalian hanya berlutut dan berterima kasih kepada Yang Mulia karena tidak membunuhnya? Para prajurit itu semua linglung, putri kerajaan. Pemimpin istana kekaisaran Lanxing, bukankah dia Putri Fuling? Tetapi mereka telah melihat Putri Tukahu dan ingat dengan jelas.
Bahwa Putri Tukahu tidak seperti ini. Sekelompok sampah, bahkan Yang Mulia Putri Teratai Merah, tidak tahu, jangan buru-buru berguling. Suara lelaki tua itu tajam dan berteriak dingin. Sampai saat itu, para seniman bela diri itu benar-benar mengerti apa asal-usul wanita yang baru saja mereka panggil gadis kecil itu. Nima, putri, dan juga putri dari Kekaisaran Teratai Merah. Anda tahu, Kekaisaran Honglian dan Kekaisaran Lanxing selalu bermusuhan, tetapi ini tidak berarti bahwa putri dari Kekaisaran Honglian tidak akan diperlakukan dengan sopan di Kekaisaran Lanxing. Di sini kita harus memperjelas sebuah konsep, yaitu, seorang putri dari suatu negara, kemanapun dia pergi, harus diperlakukan sebagai putri dan tidak boleh tersinggung. Bahkan jika kedua negara bermusuhan, mereka tidak berani mengoperasi sang putri. Karena begitu sang putri terbunuh, itu berarti kedua negara akan berperang habis-habisan. Para seniman bela diri itu, semuanya dengan wajah jelek, bergegas pergi dengan cemas. Namun, sebelum para prajurit meninggalkan penginapan, Putri Honglian berteriak, "Hentikan semuanya." Para seniman bela diri itu tercengang dan gemetar. Mereka takut dimarahi atau bahkan dihukum oleh Putri Honglian. Bagaimanapun, mereka baru saja menghina sang putri. Jika Putri Honglian menyelidiki mereka untuk bertanggung jawab, saya khawatir mereka benar-benar tidak mampu untuk pergi berkeliling dan bahkan mati di sini. Namun, yang mengejutkan mereka, Putri Honglian hanya mengatakan satu kalimat, "Suling mungkin tidak akan kalah dari Sang Guanmi." Para seniman bela diri itu tampak ketakutan dan tidak tahu mengapa. Apa hubungan antara Putri Honglian yang mulia dan Suling? Mengapa dia masih bersikeras mendukung Suling dan optimis tentang Suling? Suling, bukankah dia sudah bersama Putri Honglian? Beberapa seniman bela diri secara langsung curiga, tetapi mereka tidak berani mengatakannya. Ji Hongchen dan Zhan Tiangui akan kembali ke ibu kota kekaisaran. Zhan Tiangui yang kekar akan membentuk pemandangan yang indah dengan Ji Hongchen yang mungil dan kurus. Di antara ibu kota kekaisaran, memang ada naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Zhan Tiangui mencapai 7 tingkat alam surgawi, dan kekuatannya sangat bagus. Ketika dia memasuki ibu kota kekaisaran lagi, dia tidak bisa menahan cemberut dan berkata dengan suara yang dalam. "Ya, ini hanya kekaisaran, belum lagi kota kekaisaran negara kuno Dayan." Di sana, seniman bela diri di wilayah Zhenwu dan wilayah Tianwu dapat dilihat di mana-mana. Ji Hongchen tersenyum dan berkata, "Kamu bilang, apakah Suling akan mundur dan takut pada pertempuran yang menentukan saat itu?" Zhan Tiangui berhenti tanpa sadar, menatap wakil Lord Mungil di sebelahnya dan bertanya. "Tidak." Hampir tanpa berpikir, Ji Hongchen berkata langsung, "Orang itu, bahkan aku berani menghadapinya secara langsung, belum lagi Sang Guanmi kecil." Seberapa kuat Sang Guanmi? Beberapa seni bela diri sangat kuat dan tak kenal takut. Setelah mendengar pernyataan Ji Hongchen, Zhan Tiangui langsung memikirkannya dan mengangguk. Tak lama kemudian, Ji Hongchen berkata, "Semakin banyak seniman bela diri berkumpul menuju ibu kota kekaisaran." Hah! Mendengar ucapan itu, Zhan Tiangui tercengang. Namun, pada saat berikutnya, ada seorang lelaki tua berambut abu-abu, diikuti oleh beberapa pemuda tampan, berjalan menuju Ji Hongchen. "Aku tidak menyangka bahwa duel antara dua jenius itu dapat mengganggu sekte hantu mayat." Lelaki tua berambut abu-abu itu tertahan. Melalui penampilannya, dia tidak dapat mendeteksi kultivasi alamnya. Dia menyipitkan matanya, menyeka beberapa warna bingung di bagian bawah matanya, menatap Ji Hongchen dan berkata, "Aku tidak menyangka bahwa Yan Yunzong, kekuatan kelas 1, di negara kuno Dayan, akan terkejut." Wajah Ji Hongchen tetap tidak berubah. Dia juga menatap lelaki tua berambut abu-abu itu dan berkata, Zhan Tiangui akan mengerutkan kening dan gemetar. Kekuatan lelaki tua berambut abu-abu itu telah melampaui ruang lingkup pemikirannya. Tidak diragukan lagi, lelaki tua itu pasti orang yang kuat. Para pemuda tampan itu, mengikuti lelaki tua itu, jelas datang untuk pertempuran yang menentukan antara Suling dan Sang Guanmi. "Tetua, siapa mereka?" Seorang wanita cantik tiba-tiba berjalan ke arah lelaki tua berambut abu-abu itu dan berkata dengan rasa ingin tahu. Ji Hongchen, wakil pemimpin sekte hantu mayat, adalah yang terkuat dari 3 jenderal hantu, dan jenderal hantu Zantian. Lelaki tua berambut abu-abu itu adalah tetua sekte Yanyun. Tidak diragukan lagi, dia tersenyum dan menjelaskan. Setelah mendengarkan penjelasan tetua itu, wanita cantik itu terkejut.
Sudah diketahui umum bahwa sekte hantu mayat adalah kekuatan jahat di benua ini dan tidak diterima oleh keluarga-keluarga terhormat yang terkenal. Namun sekarang, Wakil Ketua Sekte Hantu Mayat dan Jenderal Hantu Zantian telah dengan berani muncul di ibu kota Kekaisaran Lanxing, yang tidak terlalu memperhatikan Kekaisaran Lanxing. Ini seharusnya keturunan Tang Qingshan yang membunuh Kaisar. Ji Hongchen menatap wanita cantik itu dan bertanya. Haha, Tang Xian mencibir. Dia tidak ingin terlalu terlibat dengan orang-orang dari Sekte Hantu Mayat. Melihat Tang Xian tertawa, Ji Hongchen tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, Tang Xian adalah generasi yang lebih muda. Dia belum mengalami terlalu banyak angin dan hujan. Karakternya sedikit sombong, tetapi itu normal. Sebagai wakil pemimpin Sekte Hantu Mayat, Ji Hongchen tidak begitu bosan sehingga dia harus melihat hal-hal seperti Tang Xian. Api Ouyang muda, aku telah melihat wakil ketua. Pada saat ini, Ouyang Yan, yang mengikuti tetua itu, melangkah maju dengan cepat, mendatangi Ji Hongchen dan menyapa. Dia adalah anak dari keluarga bangsawan Ouyang. Aku sudah lama tidak pergi ke keluarga bangsawan Ouyang. Aku tidak menyangka dia sudah tumbuh begitu besar. Ji Hongchen berkata sambil tersenyum bahwa dia memiliki beberapa kedekatan dengan pemilik keluarga Ouyang. Sima Xingyun yang lebih muda, aku pernah melihat wakil kepala keluarga. Sima Xingyun tersenyum beberapa kali, mengikuti Ouyang Yan ke tubuh Ji Hongchen dan menyapa. Ya, Ji Hongchen menatap Sima Xingyun. Dia benar-benar berbakat. Harus kukatakan bahwa anak-anak dari keluarga besar ini pasti akan menjadi naga dan burung phoenix di masa depan. Wakil kepala keluarga Ji, Xian masih muda dan tidak tahu bagaimana harus bersikap. Jangan salahkan aku. Tetua itu menatap Tang Xian dalam-dalam. Tang Xian adalah keturunan Tang Qingshan. Dia pasti membenci Sekte Hantu Mayat. Dapat dimengerti bahwa dia tidak ingin terlalu terlibat dengan Ji Hongchen. Tapi, tahukah kamu, Ji Hongchen bukan hanya tokoh kecil di Sekte Hantu Mayat, tetapi juga wakil kepala Sekte Hantu Mayat. Tidak peduli kekuatan atau statusnya, orang biasa tidak dapat dibandingkan. Selain itu, prestasi Ji Hongchen telah mencapai 9 puncak Yin dan Yang. Dia dapat disebut yang terkuat di benua ini. Bahkan jika dia tidak menyukainya lagi, dia harus tetap menghormatinya. Bagaimanapun, setiap orang yang kuat harus dihormati. Saya pernah berbaik hati membunuh Kaisar Tang Qingshan. Setelah membunuh Kaisar Tang Qingshan, saya tentu tidak akan menyalahkannya, kata Ji Hongchen sambil tersenyum. Kemudian, Ji Hongchen berkata lagi, tetua membawa mereka bertiga ke Kekaisaran Lanxing. Bukankah dia seharusnya datang ke sini untuk berkunjung? Tentu saja, tetua itu mengangguk dan berkata langsung. Saya datang ke Kekaisaran Lanxing untuk memilih beberapa bibit yang bagus dan membawanya kembali ke Sekte Yanyun untuk dikultivasikan sesuai perintah Patriark. Hah, mendengar ini, Ji Hongchen mengerutkan kening. Sekte Yanyun dan kekuatan besar lainnya, bahkan di seluruh negara kuno Dayan, termasuk di antara kekuatan teratas. Apakah Anda masih perlu datang ke tempat kecil seperti Kekaisaran Lanxing untuk memilih bakat seni bela diri? Di negara kuno Dayan, ada banyak keluarga bangsawan papan atas dan kekuatan besar. Para talenta muda dalam keluarga besar itu semuanya berharap untuk memasuki Sekte Yanyun untuk berkultivasi. Tetapi sekarang, Sekte Yanyun benar-benar melepaskan bakat-bakat muda itu dan memilih untuk datang ke Kekaisaran Lanxing untuk memilih bakat, yang mana itu menggelikan. Haha, tetua benar-benar bercanda. Sekte Yanyun tidak akan datang ke tempat bobrok Kekaisaran Lanxing untuk memilih bakat seni bela diri lagi. Ji Hongchen tertawa beberapa kali. Dia menyipitkan matanya, menatap tetua itu dan bertanya. Wakil pemimpin Ji bercanda. Sekarang, di seluruh benua bulan pagi, siapa yang tidak tahu bahwa Kekaisaran Lanxing memiliki dua talenta papan atas? Yang satu adalah Sang Guanmi, yang memiliki tulang binatang rakus dan metode rakus. Yang lainnya adalah Suling, yang mempraktikkan metode Kirin dan memiliki sarana untuk melawan langit dan berjalan keluar dari jalan para dewa dan iblis ekstrim kuno. Semua kekuatan utama mengincar mereka dan berharap untuk memenangkannya. Tetua itu berkata dengan suara yang dalam, bukankah Sekte Hantu Mayat akan merekrut Suling dan Sangguan untuk dihancurkan? Sekte Hantu Mayat adalah jalan yang bengkok. Bahkan jika mereka ingin menarik mereka, aku khawatir mereka tidak akan pergi. Ji Hongchen tersenyum tak berdaya, menggelengkan kepalanya dan berkata, belum lagi, ada banyak kebencian yang mendalam antara Suling dan Sekte Hantu Mayat.
Kali ini aku datang ke ibu kota kekaisaran, pertama untuk menyaksikan perang, dan kedua untuk membawa suling ke sekte hantu mayat demi kehidupan sang patriark. Membawa suling ke sekte hantu mayat. Aku khawatir itu agak sulit, Wakil Tuan Ji. Tetua itu mengerutkan kening. Dia tahu bahwa pasti ada kebencian antara sekte hantu mayat dan suling, kalau tidak Ji Hongchen tidak akan bisa berbicara seperti ini. Kesulitan, di mana itu? Ji Hongchen memiliki cara yang luar biasa. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Setidaknya dia juga seorang seniman bela diri dengan 9 puncak di alam yin yang. Jika dia memaksakan tangannya dan ingin membawa suling pergi ke sini, siapa yang bisa menghentikannya di wilayah kekaisaran Lanxing yang begitu besar? Tidak ada yang bisa menghentikannya kecuali para seniman bela diri yang tinggal di daerah terlarang harus memaksakan tangan mereka dengan mengorbankan hidup dan mati. Sejauh yang aku tahu, pasukan yang datang untuk menyaksikan perang itu bukan hanya sekte Yanyun, tetapi juga Bingyu, Aula Raja dan beberapa pasukan teratas. Mereka tidak ingin wakil ketua sekte Ji membawa suling pergi. Tetua itu berkata, kalau begitu, sangat sulit bagiku untuk membawa suling pergi. Ji Hongchen tidak bisa menahan cemberut, dan kekuatan wilayah es itu tidak bisa diremehkan. Adapun Aula Raja dan, ada Sungai Raja dan Luo, dan kekuatannya juga sangat bagus. Jika mereka benar-benar ingin berhenti, Ji Hongchen tidak bisa membawa suling pergi, bahkan jika sang patriark datang sendiri. Baiklah, jadi wakil Tuan Ji, sebaiknya kau menyaksikan perang itu dengan tenang. Perang ini benar-benar menakjubkan. Tidak ada kebencian yang mendalam antara sekte Yanyun dan sekte hantu mayat. Jika wakil Tuan Ji tidak menyukainya, kau bisa mengikutiku ke kota kekaisaran untuk menyaksikan perang. Itu, tetua itu mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Bagus, Ji Hongchen hampir tidak ragu dan langsung berjanji. Beraninya dia, Tang Xian tetap di dekatnya dan mendengarkan percakapan Ji Hongchen dengan tetua itu. Secara khusus, Ji Hongchen menyetujui undangan tetua itu tanpa berpikir. Bukankah Ji Hongchen takut bahwa semua kekuatan besar akan bergandengan tangan dan memasang jebakan untuk membunuhnya? Ji Hongchen melihat apa yang dipikirkan Tang Xian dan berkata sambil tersenyum, jika aku bahkan tidak memiliki keberanian, aku benar-benar tidak pantas menjadi wakil pemimpin sekte hantu mayat. Terlebih lagi, aku percaya sekte Yanyun tidak begitu bosan sehingga perlu memasang jebakan untuk menyergapku. Dengan ini, Ji Hongchen mengikuti tetua itu ke kota kekaisaran dalam beberapa hari terakhir, semakin banyak seniman bela diri dari tempat lain datang ke ibu kota kekaisaran. Kaisar Li sangat kaya, dan langsung membuka gerbang kota kekaisaran dan mengirim orang untuk menerima pejuang asing. Bagaimanapun, di ibu kota kekaisaran ini, tidak ada yang bisa memicu terlalu banyak badai di bawah matanya. Bagaimana mungkin seniman bela diri dengan 9 puncak yin dan yang itu bisa? Kota kekaisaran ini, dalam analisis terakhir, adalah tempatnya. Di dasar kota kekaisaran, ada area terlarang kota kekaisaran, di mana ada keluarga kerajaan yang terkuat. Selama mereka berada di area terlarang, keluarga kerajaan yang paling kuat dapat memainkan kekuatan alam tertinggi. Di dunia luar, seniman bela diri manapun paling banyak dapat meledakkan 9 puncak yin dan yang. Apakah seniman bela diri top itu benar-benar berani membuat gelombang di Zhongfeng kota kekaisaran? Karena kepercayaan diri inilah Li Huang berani membuka gerbang dan langsung membiarkan seniman bela diri itu memasuki kota kekaisaran. Jika tidak, ini pasti akan membawa serigala ke dalam rumah. Lebih mudah memohon kepada Tuhan daripada mengirim Tuhan. Jika tidak memegang kartu di tangan dan membiarkan prajurit lain memasuki kota kekaisaran, itu pasti akan membawa bahaya fatal bagi keluarga kerajaan kekaisaran Lanxing. Putri Honglian mengikuti pengurus rumah tangga di Istana Lanyang dan memasuki Istana Lanyang di kota kekaisaran. Ji Hongchen dan Zhan Tiangui akan memasuki kota kekaisaran bersama dengan tetua sekte Yanyun, Tang Xian, Sima Xingyun dan Ouyang Yanyan. Mereka akan menemukan taman belakang di mana-mana dan duduk dengan tenang sambil mencicipi teh. Para seniman bela diri dari wilayah es yang jauh dan Aula Raja dan juga tinggal di taman belakang. Mereka hanya menyapa Ji Hongchen, yaitu, mereka bersenang-senang. Semakin banyak seniman bela diri berkumpul di sekitar kota kekaisaran. Kediaman Pangeran Agung juga penuh dengan seni bela diri. Dapat dikatakan bahwa ada banyak seni bela diri. Pangeran Agung duduk tegak dan melihat seni bela diri dari seluruh daratan.
Dia tersenyum dan berkata, pertempuran yang menentukan antara Su Ling dan Sangguan ini dapat dikatakan sebagai pertempuran para talenta terbaik Kekaisaran Lanxing. Menurutmu siapa yang akan menang? Sangguan Mi sudah terkenal sejak lama, dan memiliki reputasi yang hebat serta kekuatan yang kuat. Aku tidak menyangka bahwa suamu yang dimiliki oleh Sangguan Mi sebenarnya adalah tulang binatang yang rakus dan metode yang rakus. Itu benar-benar luar biasa. Pertarungan yang menentukan antara Su Ling dan dia tidak diragukan lagi adalah untuk memukul batu dengan telur dan mencari kematiannya sendiri. Ya, Sangguan Mi benar-benar kuat. Aku khawatir dia bisa bertarung bahkan jika dia bertemu dengan seniman bela diri Tianwu tingkat tinggi. Di aula, banyak seniman bela diri, mendengar pertanyaan sang pangeran, bicara satu demi satu. Tidak diragukan lagi, tidak seorang pun akan berpikir bahwa Su Ling memiliki kesempatan untuk mengalahkan Sangguan Mi. Bagaimanapun, kekuatan Sangguan Mi benar-benar terlalu kuat untuk menghancurkan Su Ling. Kalian semua optimis tentang Sangguan Mi, tetapi saya pikir Su Ling masih memiliki beberapa peluang dalam perang ini. Apakah kalian tahu apa yang dikatakan Putri Honglian di penginapan sebelumnya? Tiba-tiba, sebuah suara aneh tiba-tiba terdengar dan bertanya. Semua orang terdiam, bahkan pangeran tertua tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Karena apa yang dikatakan Putri Honglian di penginapan hampir menyebar ke seluruh ibu kota kekaisaran. Banyak seniman bela diri juga bertanya-tanya apakah Su Ling memiliki kartu rahasia, yang sejauh ini belum terungkap. Pangeran tertua dan Su Ling bertabrakan beberapa kali. Dalam tabrakan ini, pangeran tertua sangat menderita. Pertama, dia kehilangan Yin Ruthless dan Duke Jin, dan juga kehilangan metode harta karunnya sendiri dan formula Dewa Jiulong. Dia kalah di tangan Su Ling 3 kali dan 4 kali, dan memang menderita banyak kerugian. Dalam hal ini, pangeran tertua tidak berani meremehkan Su Ling. Terlebih lagi, sekarang bahkan wanita sombong dari Putri Honglian telah berdiri untuk mendukung Su Ling dan mengatakan bahwa Su Ling mungkin tidak akan kalah dari Sangguan Mi, yang membuat pangeran besar bertanya-tanya apakah Su Ling masih memiliki cara yang belum ditunjukkannya. Memikirkan hal ini, pangeran besar segera menghirup udara dingin dan menyeka beberapa bebek hitam di bagian bawah matanya. Dia menatap seniman bela diri itu dengan mata dingin dan galak dan berkata dengan suara yang dalam, "Kamu benar." Putri Honglian sombong dan jarang mengenali seniman bela diri lainnya. Jika bahkan dia sangat optimis tentang Su Ling pasti memiliki kartu yang belum ditunjukkan. Di aula, banyak seniman bela diri tercengang ketika mereka mendengar apa yang dikatakan pangeran besar. Semua orang tahu bahwa ada kebencian antara pangeran besar dan Su Ling. Pangeran besar telah lama ingin membasmi Su Ling. Jika ada yang hadir yang paling mengenal Su Ling, itu pasti pangeran. Oleh karena itu, semua orang mempercayai kata-kata pangeran dan secara tidak sadar berpikir bahwa Su Ling pasti memiliki kartu truf tertentu. Sepertinya Su Ling tidak bisa diremehkan. Banyak seniman bela diri mengerutkan kening dan berkata dengan acuh tak acuh dalam hati mereka. Di kediaman Raja Lanyang, kedatangan Putri Honglian benar-benar mencerahkan istana kerajaan Lanyang. Raja Lanyang berseri-seri. Ia telah menyiapkan jamuan makan di taman belakang untuk menyambut Putri Honglian. Putri Honglian mengikuti Suanyuan Cangkong. Tentu saja, Raja Lanyang tidak asing dengan Suanyuan Cangkong. Suanyuan Cangkong adalah salah satu talenta muda terbaik dari Kekaisaran Honglian. Selama jamuan makan, Raja Lanyang duduk di kursi utama dan menatap Putri Teratai Merah yang cantik. Karakter Putri Teratai Merah benar-benar panas dan tak terkendali, dan dia tidak menyukai pria dan bahkan tidak memandang pria di matanya. Namun, tepat sebelum dia datang ke rumah Raja Lanyang, di penginapan, Putri Honglian mengklaim bahwa dia pikir Su Ling mungkin tidak akan dikalahkan oleh Sangguan Mi. Anda tahu, kesenjangan antara Su Ling dan Sangguan Mi tidak sedikit. Dalam arti tertentu, Su Ling dan Sangguan Mi adalah pejuang dari dua dunia, dan tidak ada yang bisa dibandingkan sama sekali. Bagaimanapun, kultivasi alam Sangguan Mi telah mencapai alam Tianwu, dan dia juga memiliki tulang binatang rakus dan metode rakus. Su Ling hanya di alam Zhenwu. Bagaimana dengan berlatih metode Kirin? Su Ling tidak memiliki tulang hitam. Berdasarkan hal ini, Su Ling telah kehilangan terlalu banyak dari Sangguan. Perang ini, di mata lebih banyak orang, sama sekali tidak berarti, karena Su Ling sama sekali bukan lawan Sangguan Mi. Dalam peperangan ini, Su Ling tidak diragukan lagi mencari kematiannya sendiri. Namun dalam keadaan seperti itu,
Putri Honglian berkata dengan tegas bahwa Su Ling mungkin tidak akan kalah. Hal ini membuat banyak orang bertanya-tanya apakah Su Ling memiliki lebih banyak cara, tetapi hal itu belum terungkap. Begitu terungkap, hal itu akan dapat menekan Sang Guan. Raja Lanyang secara alami mengenal Su Ling. Dia tidak memiliki persahabatan dengan Su Ling, tetapi dia bukanlah musuh yang saling membalas. Sebelumnya, Raja Lanyang optimis terhadap Su Ling, tetapi kemudian, Su Ling marah pada Sang Guan Mi, dan Luo Shuang membantu Su Ling bertarung, yang membuat Raja Lanyang merasa bahwa Su Ling mungkin benar-benar hidup sampai akhir. Karena Sang Guan Mi benar-benar terlalu kuat, jika Anda mencapai level Raja Lanyang, Anda akan lebih menyadari kehebatan Sang Guan Mi. Ada banyak keraguan di hatinya. Dia menatap putri teratai merah yang penuh dengan makanan. Dia tidak dapat menahan diri untuk menyipitkan matanya, dan bertanya-tanya, apa alasan Anda mendukung Su Ling, Yang Mulia? Putri Honglian tercengang. Dia tahu bahwa Raja Lanyang akan menanyakan hal ini kepadanya. Dia tersenyum licik dan menjawab, jika kamu benar-benar mengenal Su Ling, kamu harus tahu bahwa dia mungkin tidak akan kalah, bahkan jika Sang Guan Mi jauh lebih kuat darinya. Petik 2. Hah, mendengar ucapan itu, Wang Dun dari Lanyang tercengang dan berkata dengan rasa ingin tahu, saya ingin mendengarnya secara rinci. Bagaimana jika dia memiliki metode tak terkalahkan yang tidak lengkap? Putri Honglian berkata dengan suara yang dalam, tampak sangat serius.